Star Hegemon Body Art Chapter 816. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 816 Iblis bertanduk 8 lengan. Tidak ada apapun di dinding sekarang. Sebaliknya, dalam arena besar, hanya ada satu sosok besar. Itu humanoid dan tingginya 3 meter. Itu memiliki 8 lengan, dan ada tanduk panjang di kepalanya. Taring tumbuh keluar dari mulutnya, dan otot-ototnya menggembung. Aura mengerikan datang dari sana. Aura itu berbeda dari semua ahli lain yang Long Chen temui. Itu brutal dan menyeramkan sampai ekstrim. Bahkan para ahli korup tidak memberikan perasaan ini. Terlepas dari pengalamannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen masih merasakan kedinginan dari aura jahat itu. Sosok besar itu berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya tertutup, dan itu seperti patung. Hati Long Chen mengepal. Apakah monster ini seharusnya menjadi lawannya untuk level ini? Bas. Sama seperti Long Chen tidak yakin apa yang harus dilakukan, halaman ilusi muncul di depannya. Dia cepat membacanya. Iblis bertanduk 8 lengan, salah satu ras iblis zaman dahulu. Ia memiliki garis keturunan murni yang memberinya kekuatan luar biasa. Itu telah disempurnakan menjadi boneka yang memiliki 80% dari kekuatan tubuh asli. Tapi itu masih memiliki garis keturunannya, dan kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan manusia puncak peringkat 3 celestial. Ketika peringkat 3 jenius surgawi melawannya, probabilitas mereka untuk menang adalah 9 dalam 1000. Petik 2. Membaca karakter-karakter itu, Long Chen melompat ketakutan. Peringkat 3 celestial memiliki peluang 9 dalam 1000 untuk menang melawannya. Dengan kata lain, kurang dari 1%. Ini adalah tingkat hidup dan mati. Setelah dimulai, tidak ada retret. Kemenangan adalah hidup, kekalahan adalah kematian. Jika kekuatan Anda terbatas dan Anda merasa tidak dapat mengalahkannya, berjalanlah 100 langkah ke kiri dan aktifkan rune. Anda akan menerima item encanted kelas puncak. Petik 2. Long Chen kaget. Item encanted kelas puncak hanya di urutan kedua setelah item harta. Bahkan, hampir memiliki kualifikasi untuk menantang item treasure. Tanpa bertarung, dia akan bisa menerima hadiah seperti itu. Lalu bagaimana jika dia bertarung? Dia sudah selesai untuk, pasti dilakukan untuk. Penyakit lamanya muncul kembali. Benar-benar tidak ada obatnya. Meskipun tahu dia sudah selesai, meskipun tahu dia pasti tidak harus terus membaca, Long Chen tidak bisa menahan diri. Jika kamu memilih untuk bertarung, cukup melangkah dalam jarak 300 meter dari iblis bertanduk 8 lengan. Itu akan mengaktifkan boneka. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu akan mendapatkan item treasure, Flying Rainbow. Berhati-hatilah, sangat hati-hati. Petik 2. Sial, ini benar-benar penipu. Ketika datang ke item treasure, Long Chen hanya memiliki Blood Drinker. Saat ini, Blood Drinker sedang tertidur lelap. Dia justru kekurangan item harta karun. Jika dia tidak tahu bahwa jalur immemorial telah ada untuk waktu yang lama, Long Chen bahkan akan curiga ini adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang yang telah lebih dulu ke sini. Item harta karun, Flying Rainbow. Pelangi terbang. Apa itu? Hatiku sakit. Saya ditakdirkan. Benar-benar ditakdirkan. My Sea Tracer dan Cannot Walk Away penyakit semakin buruk. Saya benar-benar di luar harapan. Petik 2. Meskipun dengan jelas mengetahui bahwa iblis bertanduk 8 lengan ini sangat kuat, meskipun mengetahui bahwa bertarung dengan itu akan sangat berbahaya, satu-satunya hal yang bergema di benak Long Chen adalah 4 kata terakhir, item harta, pelangi terbang. Long Chen sangat bertentangan. Untuk mengambil risiko bahaya yang sangat besar untuk jenis harta karun yang tidak diketahui tidak layak. Tapi kemudian ketika dia berpikir untuk menyerah, karena hadiahnya adalah item terpesona, level ini harus sangat penting. Itu harus menjadi level terakhir. Dengan kata lain, hadiah utama ada di balik ini. Hadiah itu pasti luar biasa. Kekayaan terletak dalam bahaya. Aku akan habis-habisan. Petik 2. Long Chen mengepalkan giginya dan menguatkan diri. Dia menenangkan dirinya dan mengusir semua pikiran yang mengganggu. Dia harus memasuki kondisi puncaknya. Dia perlahan mendekati iblis bertanduk 8 lengan. Semua sarafnya tegang ketika dia memfokuskan 100%
konsentrasinya pada itu. Long Chen merasakan ancaman besar dari itu, dan tingkat ancaman itu fatal. Long Chen merasa benci atas keserakahannya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia sangat membutuhkan senjata yang kuat. Berdengung. Begitu dia 300 meter jauhnya dari itu, aura mengerikan muncul dari iblis bertanduk 8 lengan. Niat membunuh es memenuhi seluruh ruangan. Sepertinya dia jatuh ke gunung es. Seorang haus darah, mengamuk, dan tiran akan dikenakan biaya. Raungan yang mengguncang surga meletus saat mata iblis bertanduk 8 lengan perlahan terbuka. Itu adalah sepasang mata vertikal yang tidak mengandung belas kasihan. Dalam mata itu, Long Chen hanya bisa melihat keinginan yang sangat padat untuk disembelih. Ledakan. Kakinya, yang lebih tebal dari pinggang manusia, tiba-tiba tertekuk. Itu menembak Long Chen seperti bola meriam. 2 tangan besar bersiul ke arahnya. Bahkan sebelum tinju tiba, angin yang menyertainya menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Long Chen belum pernah melihat kekuatan mengerikan seperti ini sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, menahan diri akan mencari kematian. Long Chen langsung memanggil cincin ilahi dan armor pertempuran bintang 4. Energi tak berujung muncul dari dalam dirinya. Ledakan. Seluruh gua bergetar keras. Long Chen merasakan darahnya mengalir di dalam dirinya. Itu seperti apa yang dia blokir bukan kepalan tangan, tapi gunung besar. Tidak baik. Dia baru saja memblokir 2 pukulan ketika salah satu tangan iblis bertanduk 8 lengan lainnya menabraknya. Long Chen buru-buru memblokir dan menghantam dinding, muntah seteguk darah. Dia benar-benar lupa bahwa ada 8 tangan untuk memukulnya. Dia telah memblokir keduanya di depan, sementara yang lain datang dari samping dan hampir membunuhnya. Iblis bertanduk 8 lengan meraung lagi. Itu mengacungkan 8 kepalan tangannya, dan tiba-tiba ribuan gambar kepalan tangan melonjak ke Long Chen. Dia terkejut. Kekuatan serangan dan kecepatan serangan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Masing-masing kepalan itu seberat gunung. Yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa bahkan di zaman kuno, ada sangat sedikit orang yang berani menantang tingkat ke-8 ini. Itu karena iblis bertanduk 8 lengan sebenarnya adalah raja di antara iblis bertanduk. Kemurnian garis keturunannya ditentukan oleh berapa banyak lengan yang bisa tumbuh. Iblis bertanduk biasa hanya punya 2 tangan. Yang lebih kuat memiliki 4 lengan, dan 6 lengan sangat langka. 8 lengan adalah puncak. Meskipun hanya memiliki basis kultivasi Xiantian akhir, ia memiliki garis keturunan kuno, yang membuatnya sangat menakutkan. Mereka yang berani menentangnya semua adalah para jenius surgawi yang sangat sombong dan murid-murid yang sangat berbakat. Yang mana dari mereka yang tidak memiliki kartu truf. Tetapi bahkan para elit itu menderita harga yang menyedihkan untuk menantang iblis bertanduk 8 lengan. Dari 1000 jenius surgawi elit itu, hanya 9 yang berhasil bertahan hidup. Bisa dilihat betapa menakutkannya iblis ini. Long Chen mendorong kekuatannya ke puncaknya. Tanda petir beredar di sekelilingnya, melindungi tubuhnya. Kalau tidak, tubuh fisiknya tidak akan bisa menerima serangan setan 8 lengan bertanduk. Bahkan dengan petir melindunginya, tubuh Long Chen berlumuran darah. Iblis bertanduk 8 lengan terlalu mengerikan. Setelah diubah menjadi boneka, itu tidak memiliki kelemahan, dan serangan kekuatan penuh Long Chen tidak dapat merusaknya. Bahkan menebas dengan pedangnya, dia tidak bisa melukai tubuh seperti mayat ini. Lebih jauh lagi, dia menemukan bahwa jika ini berlanjut, pedang encantetnya akan hancur setelah beberapa serangan lagi. Tubuh iblis bertanduk 8 lengan bahkan lebih keras dari benda encantet. Darah memercik. Pukulan Long Chen disambut dengan serangan gabungan dari 4 tangan. Bila bahunya hancur, tulangnya menusuk dari kulitnya. Dia segera mundur menggunakan Lightning Body Blink, membeli beberapa waktu saat dia sembuh menggunakan energi kehidupan ruang kekacauan utama. Dia benar-benar dalam pertempuran pahit sekarang. Tubuh iblis bertanduk 8 lengan terlalu keras, dan tidak ada celah. Bahkan tendangan bolanya yang terkenal tidak berpengaruh. Sepertinya dia menendang 2 bola baja. Itu Long Chen yang merasakan rasa sakit di kakinya, menyebabkan dia mengeluarkan hujan kutukan. Bahkan tempat seperti itu sangat sulit. Mengepalkan giginya, Long Chen terus bertarung sementara dia mencoba menemukan titik lemahnya. Dia menemukan bahwa tubuhnya benar-benar seperti mayat. Itu tidak memiliki rasa sakit, dan dia tidak dapat menyebabkan cedera. Hal yang paling membuat marah Long Chen adalah bahwa bahkan setelah lebih dari 2 jam, auranya tidak melemah sedikit pun. Adapun dia, setelah pertempuran sengit, dia sudah mulai merasa sedikit lelah. Sepertinya benar-benar tidak ada trik untuk ini. Long Chen telah mencoba ribuan tes yang berbeda,
dan sekarang dia benar-benar mengerti iblis bertanduk 8 lengan. Dia mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghadapinya langsung. Pisahkan surga 2. Pedangnya menebas dengan marah. Iblis bertanduk 8 lengan dikirim terbang, dan luka besar sedalam 1 kaki muncul di dadanya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari cedera itu. Lebih jauh, auranya tidak melemah sedikit pun, juga tidak ada pergerakan yang terpengaruh. Cedera seperti itu hampir akan memotong seseorang menjadi 2 jika mendarat pada manusia. Tetapi pada tubuh iblis bertanduk 8 lengan, itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai cedera berat. Bahkan tulang-tulangnya tidak terlihat. Long Chen memikirkannya. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia perlu menggunakan Split the Heavens 7 atau 8 kali untuk mengalahkannya. Selain itu, setiap kali, dia akan membutuhkan iblis bertanduk 8 lengan untuk bekerja sama dengannya sehingga dia bisa mendaratkan setiap serangan di tempat yang sama. Dengan yuan spiritualnya saat ini, mungkin dia benar-benar akan mampu menggunakan Split surga 7 atau 8 kali. Tetapi pada saat itu, yuan rohaninya akan benar-benar kelelahan. Pada saat itu, jika iblis bertanduk 8 lengan masih belum mati, maka dia akan dikutuk. Lebih jauh, dia merasa bahwa peluangnya untuk menggunakan metode ini untuk membunuh itu sangat jauh. Meskipun iblis bertanduk 8 lengan telah disempurnakan menjadi boneka, itu masih memiliki naluri pertempuran. Dengan demikian, berulang kali menyerang tempat yang sama 8 kali sama sulitnya dengan menentang surga. Dengan 80% dari kekuatannya, itu sudah sangat kuat. Lalu seberapa kuatkah itu hidup? Long Chen sangat terguncang. Dia benar-benar tahu sedikit tentang dunia. Dia terus menghindar, berharap untuk melihat titik lemah fatal yang entah bagaimana lolos darinya sebelumnya. Tapi setelah pemeriksaan hati-hati, dia akhirnya yakin bahwa iblis bertanduk 8 lengan tidak memiliki titik lemah. Mungkin jika itu sudah hidup, maka dia bisa mengandalkan membuatnya merasa sakit atau emosi untuk membuat titik lemah. Tapi sekarang itu hanya boneka. Sambil menarik napas panjang, dia tahu tidak ada yang bisa dilakukan. Dia hanya bisa mengandalkan kartu truf terakhirnya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 817. Press semua chapter next PDF opsi. Bab 817 Iblis yang menakutkan, penjara api amukan. Sosok Long Chen seperti gumpalan asap di udara saat ia menggunakan Lightning Body Blink untuk menghindari serangan iblis bertanduk 8 lengan. Pada saat yang sama, ia membentuk segel tangan, dan nyala api tak berujung terkondensasi di udara. Ledakan. Penjara api yang sangat besar menjebak iblis bertanduk 8 lengan. Setelah menyelesaikan itu, Long Chen menjadi sedikit pucat saat dia terengah-engah. Penjara api raging adalah sejenis seni magis spasial. Setelah terbentuk, itu tidak bisa dipindahkan. Jika dia tidak menjebak iblis bertanduk 8 lengan, semua upayanya akan sia-sia. Untuk mengunci lawan saat pertempuran yang intens seperti itu sangat sulit. Itu bahkan lebih sulit dalam pertarungan jarak dekat seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan penjara api raging tanpa menahan diri. Segera menarik semua yuan spiritualnya dan kekuatan spiritual. Sekarang, dia dalam kondisi lemah, dan kepalanya sakit sekali. Itu adalah tanda bahwa ia telah melampaui kekuatan spiritualnya. Iblis bertanduk 8 lengan terus-menerus menyerang penjara api, sia-sia mencoba untuk menghancurkannya. Tapi itu tidak dapat menghancurkan rantai yang dibentuk oleh rune api. Penjara api ini tidak sama dengan ketika Long Chen baru saja mengujinya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dan serangan ini adalah yang terkuat yang bisa digunakan Long Chen sekarang. Iblis bertanduk 8 lengan menyerbu ke kiri dan ke kanan, mencoba menerobos. Tubuhnya tertutup rune api redup yang mulai menyala. Dengan cepat menjadi iblis api. Saat mulai terbakar, Long Chen menyeka keringat dingin. Boneka ini tidak takut pada kekuatan guntur, dan tubuhnya sangat kuat. Jika bahkan penjara api mengamuk tidak efektif melawannya, dia benar-benar akan dikutuk. Iblis bertanduk 8 lengan terus-menerus menyerbu ke tepi penjara, tetapi tepian itu memiliki rantai yang kental dari rune api. Tidak peduli bagaimana mencoba, mereka tidak bisa dipatahkan. Sekarang dia akhirnya melihat titik lemahnya. Begitu terperangkap, ia hanya tahu bagaimana secara naluriah berjuang. Itu membuat Long Chen menghela nafas lega. Jika ini terus berlanjut, pasti akan mati. Bagaimanapun,
rune api berasal dari Earth Flame. Kekuatannya tidak terbatas. Manusia pasti sudah lama terbakar menjadi abu atau meleleh. Bahkan peringkat 3 Celestial tidak akan bisa menolak. Tapi tubuh iblis bertanduk 8 lengan ini terlalu kuat. Meskipun diselimuti api, ia terus menyerang penjara. Karena serangan yang intens, penjara api terus bergetar. Seluruh gua juga bergetar dengan itu. Beruntung bahwa penjara api amukan itu sangat kuat. Tanpa penjara api amukan, aku mungkin akan mati di sini. Bagaimana bisa iblis bertanduk 8 lengan ini begitu menakutkan? Apakah itu benar-benar hanya di ranah Xiantian? Petik 2. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menerima pukulan seperti itu untuk kepercayaan dirinya. Seperti apa asal mula iblis bertanduk 8 lengan ini? Bagaimana mungkin hal yang mengerikan seperti itu terjadi tanpa ada orang di dunia luar yang mengetahuinya? Meskipun legenda kuno menyebutkan pertempuran antara para dewa dan setan, itu hanyalah legenda. Selain itu, ada semua jenis gambar setan yang menyeramkan, tetapi itu hanya diambil dari imajinasi manusia. Setan, eksistensi yang dapat menantang dewa. Mereka pasti nyata, atau tidak akan ada legenda pertempuran mereka. Long Chen tiba-tiba merasa kedinginan. Dia memiliki firasat buruk. Dari pemimpin suku lama, dia telah mengetahui bahwa jalur imemorial telah menjadi dunia percobaan yang diciptakan untuk para jenius zaman kuno. Pada masa itu, ki spiritual di dunia telah meluap, dan dunia kultivasi telah berada di zaman keemasannya. Perlakuan yang diterima para jenius pada waktu itu dibandingkan dengan sekarang berbeda dengan surga dan bumi. Murid-murid kuno itu menerima sumber daya dan perlakuan seolah-olah mereka adalah pangeran mahkota. Sedangkan para jenius zaman sekarang adalah pengemis miskin jika dibandingkan. Karena ada legenda bahwa ada pertempuran besar saat itu berarti bahwa ras iblis mampu bersaing melawan ras dewa. Dan jika itu benar, iblis bertanduk 8 lengan tiba-tiba meraung. Dia mundur beberapa langkah, dan klaksonnya tiba-tiba menyala. Sinar cahaya menembus penjara dan menembak ke arah Long Chen. Long Chen kaget dan buru-buru mengelak. Cahaya menembus tubuhnya dan menabrak dinding. Dinding itu, yang sudah tidak bisa dihancurkan sejak awal, ditembus semudah itu seperti tahu. Jika reaksi Long Chen sedikit lebih lambat, dia akan dipukul langsung. Dan jika itu terjadi, dia ragu dia akan mampu mempertahankan hidupnya. Tidak diketahui energi macam apa di balik cahaya itu untuk menembus dinding yang tidak bisa dihancurkan. Itu berarti bahwa apapun sinar cahaya itu, ia memiliki semacam energi yang belum pernah Long Chen lihat sebelumnya. Long Chen juga menyadari mengapa dia begitu gelisah. Itu karena dia telah mengabaikan poin yang sangat penting untuk pengenalan iblis bertanduk 8 lengan yang telah dia baca di awal. Itu hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Pendahuluan itu menggambarkan seberapa kuat iblis bertanduk 8 lengan itu. Dikatakan bahwa peringkat 3 Celestial memiliki peluang 9 dalam 1000 untuk mengalahkannya. Tapi Long Chen berpikir bahwa peringkat ketiga surgawi itu adalah mereka seperti Sui Guanzi. Dan mereka yang seharusnya bisa menang adalah orang-orang seperti Sue Yu dan Huang Junmo. Dia telah melupakan satu masalah kritis, waktu. Pengadilan Imemorial Path adalah untuk para murid kuno itu, bukan para murid di zaman yang menurun ini. Di zaman sekarang, peradaban budidaya praktis akan mencapai akhir. Sekarang melihat serangan rai kuat iblis 8 lengan bertanduk, Long Chen segera memiliki perasaan buruk. Itu beralih dari pertempuran jarak dekat ke jarak jauh. Ledakan. Dia nyaris menghindari sinar lain, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Serangan sinar ini bukan langkah terbatas. Iblis bertanduk 8 lengan dapat menggunakannya sebanyak dan secepat yang diinginkan. Sinar cahaya terus-menerus menembaknya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menyebabkan gerakan Long Chen berantakan. Dia merasakan ancaman kematian dari masing-masing sinar itu. Jika dia terkena satu, tubuh fisiknya mungkin akan segera hancur berantakan. Melihatnya menyerang lebih cepat dan lebih cepat, Long Chen mengepalkan giginya dan membentuk segel tangan baru. Yuan spiritual kecil yang tersisa dan kekuatan spiritual berkumpul. Pada saat yang sama, Blood Qi-nya melonjak saat ia menggunakannya untuk merangsang rune api. Flame Prison Dead Blow. Mengikuti teriakan Long Chen, penjara api cepat menyusut. Pada akhirnya, itu seperti sangkar burung yang menjebak gorila besar. Itu sangat menekan iblis bertanduk 8 lengan. Dihancurkan oleh kandang, itu tidak lagi bisa menggunakan serangan rainya. Itu harus memusatkan semua kekuatannya pada pertempuran melawan kandang yang menyusut. Penjara api memiliki dua bentuk. Salah satunya adalah bentuk jebakan, sedangkan satu adalah bentuk pukulan mematikan. Bentuk perangkap hanya memiliki rune api secara otomatis beredar. Tidak perlu mengendalikan mereka,
mereka akan secara otomatis membunuh apapun yang ada di dalamnya. Bentuk Dead Blow melipat gandakan kekuatan membunuh penjara api, tetapi itu menghabiskan kekuatan spiritual dan yuan spiritual yang lebih. Long Chen tidak ingin menggunakan langkah ini. Salah satu alasannya adalah karena dia belum pernah menggunakannya, jadi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi alasan lainnya adalah karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menggunakannya. Kesalahan sekecil apapun akan memberinya pukulan balasan dari surga dan energi bumi. Penjara api raging diciptakan dengan menggunakan energi api rahasia miliknya sendiri untuk mengeluarkan energi unsur api dunia. Dia hanya menempatkan 1/10 dari energi. Sisa 90% dari kekuatannya berasal dari surga dan bumi. Ada pepatah tertentu, lebih mudah mengundang iblis masuk daripada mengirimnya pergi. Begitu yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya habis, dia tidak akan bisa mengendalikan energi unsur, dan kekuatan itu akan meletus. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Itulah mengapa para ahli ekspansi laut tidak akan menggunakan seni magis meskipun memiliki kekuatan untuk menggunakannya. Kecuali mereka didorong ke ambang kematian, mereka pasti tidak akan menggunakannya, karena kematian mereka mungkin akan datang lebih cepat. Long Chen juga hanya melakukan ini karena dia didorong ke tepi jurang. Dia hanya bisa melampaui batasnya sekarang. Kalau tidak, jika dia membiarkan iblis bertanduk 8 lengan untuk terus menyerang, hanya satu serangan bisa berakibat fatal. Long Chen mendorong kekuatannya ke puncaknya. Kepalanya terasa seperti membelah, dan dia mulai overdraft yuan spiritualnya. Earth Flame mendorong dirinya sendiri, mengirimkan semua energinya ke Long Chen. Iblis bertanduk 8 lengan mengaum dengan marah. Penjara api mengamuk sekarang menyusut menjadi 7 kaki. Itu mengikat erat tubuh setan 8 lengan bertanduk. Di bawah tekanan yang menakutkan itu, tubuhnya sudah mulai berubah bentuk. Sebagian dagingnya dikeluarkan dari penjara api. Tubuh iblis bertanduk 8 lengan telah membakar sepanjang waktu ini. Tapi yang membuat Long Chen marah adalah tubuhnya seperti lilin. Bahkan setelah terbakar begitu lama, itu masih baik-baik saja. Sebaliknya, beberapa minyak mulai menetes. Sial, ini bukan kilang minyak. Apa aku harus menggunakan itu untuk tumis? Long Chen mengutuk dengan marah ketika dia dengan gila-gilaan mendorong batasnya, memeras potensialnya. Di saat hidup dan mati ini, dia harus mati-matian. Saat dia dengan gila mendorong dirinya sendiri, penjara api amukan terus menyusut. Iblis bertanduk 8 lengan tidak lagi bisa bergerak. Bahkan, itu bahkan tidak bisa mengaum. Itu hanya perjuangan sekarat. Menitik, menitik, menitik. Long Chen berkeringat terus jatuh ke lantai. Dia semakin pucat, dan napasnya menjadi sulit. Dia telah mencapai batas absolut. Mereka berada di saat terakhir. Long Chen seperti lampu yang kehabisan minyak, tetapi iblis bertanduk 8 lengan juga berada di ambang kematian. Kemenangan akan diputuskan oleh siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Tiba-tiba, penjara api mengamuk, yang telah menyusut menjadi hanya 5 kaki, meluas. Long Chen menghela nafas. Sudah berakhir. Penjara api telah meluas karena dia akhirnya mencapai batasnya. Dia tidak bisa terus menekannya, dan iblis bertanduk 8 lengan masih belum mati. Dengan gila memaksa kembali penjara api, Long Chen menghela nafas. Dia telah benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Tidak ada jalan lain. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengganggu pengasingan Blood Drinker. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Sama seperti penjara api amukan semakin lemah dan semakin lemah. Tampak seperti itu akan hancur setiap saat. Nyanyian memenuhi udara. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 818. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 818 sosok misterius nyanyian itu agung dan kuat. Itu seperti bergumam para dewa. Itu tumbuh semakin keras. Gua itu bergetar ketika nyanyian itu memenuhi seluruh dunia. Kitab suci Nirvana. Hati Long Chen bergetar. Dia tidak melakukan apa-apa dan bukan orang yang telah mengaktifkan kitab suci Nirvana. Itu adalah Nirvana Scripture yang secara otomatis mengaktifkan dirinya sendiri. Kembali di Pil Tower ketika dia mendapatkan Nirvana Scripture, dia menggunakannya untuk melawan penindasan Cry of the Heavenly Daws bahkan tanpa cincin ilahi. Kekuatannya luar biasa. Tetapi begitu dia meninggalkan Pil Tower dan meninggalkan identitasnya sebagai Long San, dia tidak perlu lagi menyembunyikan cincin ilahi. Jadi dia tidak menggunakan kitab suci Nirvana lagi. Meskipun kitab suci Nirvana sangat kuat, itu sangat kurang dibandingkan dengan cincin ilahi.
Tapi sekarang sudah muncul sendiri. Semua yuan spiritual dan perhatian Long Chen difokuskan pada mengendalikan penjara api mengamuk. Dia tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa untuk mengaktifkan kitab suci Nirvana. Ketika Nirvana Scripture diaktifkan, nyanyian itu tumbuh semakin dan semakin menggema. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa penjara api mengamuk, yang berada di ambang kehancuran, tiba-tiba mulai tumbuh lebih kuat. Runenya tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. The Nirvana Scripture sebenarnya dapat menarik semua energi api di dunia untuk saya gunakan. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan kanon api suci Pil Tower. Dia buru-buru membentuk segel tangan, mendukung penjara api amukan. Pada saat yang sama, ia juga mulai mengucapkan mantra. Meskipun dia tidak tahu arti tulisan suci itu, ketika dia mengolah kitab suci Nirvana, suara itu tercetak sangat dalam di kepalanya. Dia tidak dapat melupakannya bahkan jika dia mencoba, dan dia merasakan kedekatan yang halus terhadapnya. Suaranya tidak sedikit pun lamban saat dia meneriakkan. Kata-kata itu keluar begitu saja darinya. Saat dia melantunkan, nyanyian di udara semakin keras. Energi api dunia mengalir menuju penjara api amukan. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, tidak lagi tampak di ambang kehancuran. Flame Prison Dead Blow. Long Chen bersemangat saat dia mengaktifkan formulir pukulan mematikan. Penjara api amukan langsung menyusut, menekan iblis bertanduk 8 lengan. Saat menyusut, iblis bertanduk 8 lengan 3 meter juga terpaksa menyusut. Kulitnya sudah mulai hangus kali ini, dan lapisan hitamnya mulai luruh. Ketika kulit itu rontok, kulit itu langsung berubah menjadi abu. Ketika kulit itu jatuh, Long Chen tiba-tiba melihat banyak rune di mana daging iblis bertanduk 8 lengan seharusnya. Itu adalah sedikit rahasia bagaimana boneka ini dibuat. Rune-rune itu harus menjadi inti dari bagaimana iblis bertanduk 8 lengan mempertahankan 80% kekuatannya, sementara juga mempertahankan beberapa naluri pertempurannya. Long Chen terus melantunkan kitab suci Nirvana saat dia menekan penjara api amukan. Langit dan bumi mengamuk. Kekuatan penjara api terus meningkat. Iblis bertanduk 8 lengan sekarang hanya dikompresi menjadi kubus 5 kaki. Tidak mungkin untuk mengetahui sosok aslinya lagi. Ledakan. Akhirnya, iblis bertanduk 8 lengan ditekan ke puncak dan meledak. Daging dan runenya baru saja meletus ketika dibakar menjadi abu. Rune itu langsung dinyalakan dengan api, dan aroma terbakar yang menusuk menyembur keluar. Long Chen juga pingsan di tanah dan pingsan. Kali ini, dia telah dengan kasar menceret yuan spiritualnya dan kekuatan spiritual. Jika kitab suci Nirvana tidak muncul pada akhirnya dan membiarkannya melihat harapan, dia mungkin tidak akan bisa bertahan begitu lama. Bahkan tanpa sadar, dia merasa seperti sejuta jarum menusuk ke kepalanya. Dia dipenuhi dengan rasa sakit. Dia tahu ini adalah naluri jiwa yang melindungi diri. Itu menggunakan rasa sakit ini untuk memprovokasi dia, tidak membiarkan dia memasuki keadaan kuasi kematian. Jika jiwanya benar-benar memasuki kondisi setengah mati, maka mustahil untuk bangun tanpa kekuatan dari luar. Selanjutnya, dalam keadaan itu, kekuatan spiritualnya mungkin benar-benar habis. Maka dia akan benar-benar mati. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, Long Chen membuka matanya. Gua itu masih ada di sana, tapi iblis bertanduk 8 lengan ganas itu pergi. Kepalanya masih sangat sakit. Dia mengkonsumsi pil yang memelihara jiwa untuk mengurangi rasa sakit. Namun, tubuhnya masih dalam kondisi lemah dan lemah. Sepertinya dia sakit. Itu adalah gejala overdrafting yuan rohaninya, tapi itu bukan sesuatu yang dia khawatirkan. Overdrafting yuan spiritual tidak seburuk overdrafting kekuatan spiritual. Mengkonsumsi beberapa pil yuan ki serta beberapa pil pelengkap, wajah pucat Long Chen perlahan-lahan tumbuh lebih cerah. Setelah 2 jam, dia mampu berdiri dan berjalan. Itu benar-benar terlalu berbahaya. Sial, aku bodoh. Kualitas antara pembudidaya kuno dan saat ini sangat luar biasa. Bahkan ahli puncak di era saat ini tidak ada artinya di era kuno. Saya bahkan tidak tahu apakah kekuatan saya bisa dihitung sebagai rata-rata, desah Long Chen. Dia merasa menyesal. Kesalahan ini hampir merenggut nyawanya. Iblis bertanduk 8 lengan itu terlalu kuat. Long Chen juga mengalami betapa kuatnya para ahli kuno seharusnya. Tidak terduga bahwa pada akhirnya akan ada kitab suci Nirvana yang menyelamatkannya. Sepertinya dia harus mempelajarinya di masa depan. Kitab suci yang dapat dianggap kanon suci oleh Pil Tower pasti harus memiliki asal yang luar biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Long Chen memeriksa tubuhnya dan menjadi senang. Sementara dia tidak sadar, sesuatu telah terjadi pada bintang istana pencerahan, dan itu telah memasuki transformasi bintang ke-8.
Itu 3 kemajuan. Itu hanya satu langkah dari mencapai puncak. Kemudian dia akan bisa memanggil cincin ilahi 4 warna yang benar dan 4-star battle armor. Sebelum Enlightenment Palace Star mencapai transformasi bintang ke-9, armor perang yang dia panggil lebih akurat dari 3-star battle armor. Itu lebih kuat dari armor pertempuran bintang 3 yang asli. Tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan armor pertempuran bintang 4 sejati setelah transformasi bintang ke-9, perbedaannya seperti itu antara langit dan bumi. Hanya memikirkan tentang peningkatan yang intens membuatnya merasa kegembiraan yang tak ada habisnya. Meskipun belum mencapai puncaknya, setiap kemajuan meningkatkan kekuatanku banyak. Namun, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat keuntungan eksplosif seperti itu di masa depan. Bahkan sekarang, dia tidak tahu energi apa yang diberikan cobaan ini kepadanya untuk bintang istana pencerahan agar bisa menyerapnya. Tapi ada satu penemuan yang Long Chen lakukan. Ketika Enlightenment Palace Star menyerap energi itu tidak langsung menyerapnya. Sebagai gantinya, pertama-tama mengubahnya menjadi jenis energi lain. Selama proses itu, sebagian dari energi asli ditolak, sementara yang lain diserap oleh bintang istana pencerahan. Meskipun dia hanya tahu sedikit, itu pertanda baik. Di masa depan, dia akan lebih perhatian. Mungkin dia akan dapat menemukan lebih banyak jenis energi selain energi obat yang bisa diserap. Transformasi bintang 9 menjadi lebih sulit semakin dekat mereka sampai akhir. Jumlah pil obat yang diperlukan hanya bisa digambarkan sebagai nilai lautan. Jika energi itu harus diserap hanya dengan mengandalkan mulut, itu benar-benar tidak tertahankan. Itu benar. Di mana hadiahnya? Di mana pelangi terbang? Petik 2. Long Chen tiba-tiba memikirkan hadiah itu. Setelah hampir kehilangan nyawanya sekarang, sepertinya sekaranglah saatnya untuk menuai hasilnya. Dengan hati-hati melihat sekeliling, dia tiba-tiba menyadari bahwa jalan setapak telah terbuka di dinding. Berjalan melaluinya, dia melihat pedang tergeletak di platform yang sangat indah. Itu adalah pedang yang sangat sederhana. Aura kuno menyapu dirinya begitu dia mendekat. Sarungnya tidak memiliki rune yang menghiasinya, dan gagangnya juga sangat sederhana. Sepertinya tidak ada keahlian tambahan. Itu hanya pedang yang sangat primitif. Ketika dia menghunusnya, tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Tubuh pedang itu bahkan tampak agak redup, dan ada beberapa bintik di atasnya seolah berkarat. Ada juga goresan yang terlihat seperti seseorang telah menggunakan amplas di atasnya. Itu terlihat sangat usang. Tapi Long Chen segera melihat bahwa itu tidak biasa. Meskipun bintik-bintik dan goresan itu membuatnya tampak seperti pedang tua yang biasa-biasa saja, penglihatannya telah melampaui yang lain. Melalui bintik-bintik dan goresan itu, dia melihat rune yang tak terhitung jumlahnya yang praktis tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bintik-bintik dan goresan itu sebenarnya terbentuk dari rune. Tapi rune-rune itu terlalu kecil, sangat kecil sehingga hampir mustahil untuk diperhatikan. Jika Long Chen tidak tahu bahwa ini adalah barang harta karun, dia mungkin benar-benar telah ditipu. Dia perlahan mengirimkan yuan spiritualnya di dalamnya. Bintik-bintik dan goresan itu menyala, dan lapisan cahaya samar muncul di atas pedang. Dia mengayunkannya dengan ringan. Sebagai hasilnya, itu seperti ruang yang menembus, dan suara cahaya terdengar. Dia praktis tidak bisa merasakan resistensi spasial. Hal yang membuat Long Chen paling senang adalah ketika ujung pedang bertemu dengan dinding kokoh yang tak tertandingi itu menembus dengan bersih. Pisau yang tajam. Long Chen menjerit kaget. Dinding di sini semua memiliki formasi yang mendukungnya. Bahkan dalam pertarungannya melawan iblis bertanduk 8 lengan, dia tidak bisa menghancurkan mereka. Tapi pedang ini memotong mereka seolah mereka tahu. Dengan hati-hati memeriksa pedangnya, dia menemukan bahwa begitu dia menyebarkan yuan rohaninya, pedang itu kembali ke penampilannya yang jelek. Hehe, sangat mirip dengan temperamenku sendiri. Berpakaian seperti babi untuk memakan harimau, tawa Long Chen. Membalik pedang, dia melihat 2 karakter abadi di sisi lain, Flying Rainbow. Jadi, kamu adalah item harta karun, Flying Rainbow. Hehe, aku akan mengandalkanmu di masa depan, tawa Long Chen. Semua penyesalan dan depresi sebelumnya lenyap seperti asap. Saat ini, yuan spiritualnya terlalu terbatas. Dia tidak bisa menyelidiki lebih lanjut rahasia Flying Rainbow. Jadi, dia meninggalkan itu untuk nanti. Tiba-tiba, platform tempat Flying Rainbow turun. Sebuah gerbang besar muncul dan cahaya datang dari sisi lain. Long Chen tertawa. Dia akhirnya bisa pergi. Tapi begitu dia masuk, dia tercengang. Dia benar-benar memasuki gua lain. Tapi yang tak terbayangkan adalah bahwa gua ini lebarnya ratusan mil.
Dia baru saja masuk ketika dia melihat seberkas cahaya di depannya. Di dalam balok itu ada sosok. Hati Long Chen tenggelam ke titik terendah sepanjang masa. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 819. Ref semua chapter next PDF opsi. Bab 819 tingkat terakhir, apa? Ada level lain. Petik 2. Batu roh yang tak terhitung jumlahnya bersinar, menerangi seluruh ruangan seolah-olah matahari bersinar. Meskipun dia masih di bawah tanah, tempat ini tampak semewah istana. Ada 108 pilar batu giok putih di seluruh ruangan. Langit-langitnya 1 mil tingginya dan berbentuk seperti kubah lancip. Batu-batu roh di langit-langit seperti bintang-bintang, tetapi mereka jauh lebih terang. Sinar cahaya bersinar turun dari pusat langit-langit. Di dalam berkas cahaya setebal 30 meter itu, ada satu sosok berdiri. Itu tidak mengeluarkan fluktuasi. Dengan demikian, Long Chen tidak bisa merasakan apa-apa tentang itu. Dia tidak berani bergerak. Iblis bertanduk 8 lengan benar-benar membuatnya khawatir. Dia khawatir bahwa dia akan secara tidak sengaja mengaktifkan level ini. Maka dia benar-benar akan dikutuk. Berdengung. Rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di 108 pilar. Sinar cahaya ditembakkan dari mereka ke arah Long Chen. Long Chen terkejut dan dia buru-buru berusaha menghindar. Tapi sinar itu terlalu cepat dan datang tanpa peringatan. Dia dipukul sebelum bisa bereaksi. Saat dia mengira dia sudah mati, energi tak berujung mengalir dari cahaya ke tubuhnya. Yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya langsung mencapai puncaknya. Apa? Long Chen tertegun. Kali ini, dia telah dengan keras mengambil alih kekuasaannya. Tanpa 10 hingga 15 hari, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya. Tapi cahaya ini melepaskan energi tak berujung ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk langsung mencapai puncaknya. Sepertinya dia telah dilahirkan kembali. Praktis ajaib. Merasakan energi tak berujung melonjak dalam dirinya, Long Chen merasa seperti kekuatannya meluap. Dia bahkan memiliki keinginan untuk sekali lagi melawan iblis bertanduk 8 lengan. Saat ini, Enlightenment Palace Star-nya telah mencapai transformasi bintang ke-8, dan dia memiliki Flying Rainbow sekarang. Kekuatannya telah sangat meningkat, dan dia tidak akan takut menghadapi iblis bertanduk 8 lengan lagi. Sama seperti dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, lempengan batu keluar dari tanah di depannya. Ada 2 tombol identik di atasnya. 108 pilar sekali lagi melepaskan cahaya, menciptakan layar di atas lempengan batu. Ada kata-kata di layar terang itu. Dari awal sampai sekarang, total 8.736 orang telah menantang tingkat ke-9 dan terakhir. Melihat itu, Long Chen melompat. Tingkat ke-8 memiliki peluang sukses 9 dalam 1000. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang menantang tingkat ke-9? Mungkinkah? Jika ada 9 dalam 1000 tingkat kelulusan, maka jumlah orang yang berpartisipasi dalam uji coba ini konyol. 10.000 orang berarti 90 orang telah berlalu, 100.000 berarti 900, dan, bukankah itu berarti lebih dari 1 juta orang telah berhasil mencapai tingkat ke-8 sebelumnya? Memikirkan nomor itu, Long Chen terkejut dan kagum. Era macam apa itu? Itu benar-benar terlalu menakutkan. Dia buru-buru melanjutkan membaca. Sampai sekarang, hanya 3 orang yang berhasil melewati level ini. Yang lain semuanya gagal. Ini adalah tingkat kehidupan dan kematian. Kemenangan adalah hidup, kekalahan adalah kematian. Tidak ada ruang untuk kelonggaran. Lawanmu akan sangat kuat. Berhati-hatilah, sangat hati-hati. Petik 2. Long Chen mengutuk, persetan, ungkapan yang sangat membenci. Hati-hati, sangat hati-hati. Terakhir kali aku hampir ditipu sampai mati olehmu. Dia terus membaca. Kesulitan level ini menakutkan sampai ke puncak. Jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh karena itu. Itulah sebabnya mengapa tidak termasuk dalam jalur utama dari jalur imemorial. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya sangat beruntung, atau sangat sial. Tetapi motivasi seorang kultivator adalah hati untuk menjadi lebih kuat. Motivasi itu juga merupakan pisau yang merenggut nyawanya. Penggarap harus memelihara hati yang penuh hormat. Imbalan level ini adalah sumber roh bumi surga yang dipadatkan oleh energi paling murni dari surga dan bumi. Dengan menggunakannya, ada kemungkinan 10% untuk bermutasi dari spirit root seseorang, menghidupkan kembali darah roh, dan melahirkan tulang roh. Sumber roh bumi surga ini adalah salah satu dari 7 harta tertinggi jalan imemorial. Ini sangat berharga.
Bagi mereka yang rakus atau berani, berhati-hatilah, sangat hati-hati. Petik 2. Memotong roh-roh, menghidupkan kembali darah roh, dan bahkan mengizinkan seorang ahli untuk membuat tulang roh. Apakah itu sangat berharga? Dalam persidangan Xuantian Dao Sekte, melalui proyeksi cermin reinkarnasi, dia sudah melihat sekilas ke masa lalunya. Dia tahu dia memiliki roh root khusus, tulang roh ilahi, dan darah roh tertinggi. Dia selalu berpikir bahwa itu tidak begitu luar biasa. Tapi sekarang melihat garis-garis ini, sepertinya dia salah menilai bakat aslinya. Root spiritnya, blood spirit, dan spirit bone telah diekstraksi. Dia mengira itu hanya pembalasan yang kejam. Tapi sekarang sepertinya dia telah berpikir terlalu sederhana. Bahkan di era keemasan Immemorial Path, sumber spirit bumi surga yang bisa mengubah bakat asli seorang kultivator adalah salah satu harta tertinggi dari seluruh jalur. Pasti ada rahasia di sini yang tidak disadarinya. Sial, apa kau mencoba membujukku lagi? Anda ingin saya merekonstruksi apa yang saya miliki? Hehe, kali ini, aku tidak akan tertipu. Petik 2. Long Chen tertawa. Harta karun itu pasti memikat. Tetapi pertama-tama dia harus mempertahankan hidupnya. Iblis bertanduk 8 lengan itu sudah hampir merenggut nyawanya. Kali ini, Long Chen telah mempelajari pelajarannya. Cobaan Immemorial Path adalah untuk para ahli kuno, dan mereka sangat sulit. Usia saat ini sudah menurun. Meskipun Long Chen menemukan ini agak tidak memuaskan, dia harus mengakui bahwa ada tembok yang tidak dapat diatasi antara para jenius saat ini dan yang kuno. Karena itu, ia menenangkan diri dan terus membaca. Jika kamu tidak ingin berpartisipasi dalam level ini, kamu dapat menekan tombol pertama dan kamu akan dipindahkan kembali ke pintu masuk persidangan. Seperti yang diharapkan, level ini terlalu sulit. Itu jelas-jelas membuat orang enggan mencoba menantangnya. Tetapi orang-orang semua penasaran dan kompetitif. Semakin mereka mengatakannya, semakin banyak orang yang ingin mengujinya. Keputusasaan ini benar-benar tidak berbeda dengan dorongan. Itu terutama benar bagi para jenius surgawi yang sombong itu. Jika mereka tidak mencobanya, itu akan menjadi penghinaan. Long Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai jenius surgawi, juga tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk wajah bodoh. Dia melihat ke dalam sinar cahaya di mana Anda bisa melihat sosok manusia tunggal. Namun, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu laki-laki atau perempuan, juga tidak mungkin untuk melihat seberapa kuat itu. Kekuatan spiritualnya tidak dapat memasuki cahaya. Yang paling menarik adalah bahwa bahkan 9 bintang hegemon body art tidak dapat merasakan ancaman dari sosok itu. Sepertinya itu hanya orang biasa. Hehe, selamat tinggal saudara. Saya tidak akan menemani Anda. Petik 2. Long Chen tersenyum dan menekan tombol pertama. Sebuah klik ringan terdengar. Kamu memilih untuk bertarung. Levelnya dimulai sekarang. Petik 2. Tepat pada saat ini, suara mekanik terdengar di seluruh ruangan. Wajah Long Chen berubah hijau dan dia meraung. Apa-apaan, aku memilih untuk menyerah. Tapi begitu dia mengatakan itu, dia menjadi tercengang. Ada 2 tombol, satu ke kiri, dan satu lagi ke kanan. Dia telah menekan yang kiri. Dia tiba-tiba ingat bahwa kata-kata di layar cahaya telah ditulis dari kanan ke kiri. Dengan kata lain, di zaman kuno, tombol pertama adalah yang benar. Long Chen merasakan kepalanya berdengung. Rambutnya berdiri. Bagaimana dia bisa mengabaikan poin penting seperti itu? Dia benar-benar memilih level tertinggi ini yang pasti akan membunuhnya. 8.736 puncak jenius surgawi zaman kuno telah menantang tingkat pamungkas ini, tetapi hanya 3 yang selamat. Kesulitan cobaan ini pasti jauh melebihi imajinasinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ada apa dengan permainan kata ini? Mengapa tidak jelas menunjukkan mana yang pertama dan mana yang kedua? Long Chen tidak tahu berapa banyak dari 8.736 orang itu juga telah ditipu oleh permainan kata ini seperti dia. Pada saat yang sama, dia mengingat suatu baris yang telah dia baca, mereka yang bisa datang ke sini semuanya sangat beruntung, atau sangat sial. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Sepertinya dia selalu condong ke arah yang terakhir, dan sangat begitu. Apapun yang dia coba lakukan, dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Tidak ada yang pernah berjalan mulus. Ruangan itu mulai bergetar. 108 pilar tiba-tiba menembakkan sinar cahaya ke Long Chen. Karena diselimuti oleh cahaya itu, dia tidak bisa bergerak. Tanda muncul di udara saat dia diselimuti oleh cahaya. Melihat rune itu, ekspresi Long Chen berubah. Dia sangat akrab dengan rune-rune itu. Sebentar lagi,
dia mengenali mereka sebagai rune tekniknya. Mereka termasuk keterampilan pertempuran dan seni magisnya. Bahkan ada rune Huolong dan Leilong. Rune-rune itu mengalir ke arah sosok sentral. Apa yang terjadi? Pilar-pilar ini sebenarnya telah menggandakan tekniknya dan mengirimkannya ke angka itu. Dia sama sekali tidak bisa melindungi runenya. Sepertinya dia telanjang di depan cahaya itu, dan semua rahasianya dibiarkan terbuka. Dia jelas bisa merasakan energi menyelidik tubuhnya, meniru semua teknik yang telah dia latih. Kitab suci Nirvana. Lebih banyak rune melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah tulisan suci Nirvana. Tapi mereka tidak mengalir. Sebaliknya, mereka beredar di sekujur tubuhnya. Tidak peduli bagaimana 108 pilar mencoba, mereka tidak dapat melepaskan rune dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan, asal-usul kitab suci Nirvana sangat luar biasa. Bahkan rune Earth Flame dan rune petir kesusahan telah digandakan tanpa perlawanan sedikit pun. Tetapi kitab suci Nirvana tidak membiarkan hal itu terjadi pada dirinya sendiri. Pilar-pilar melepaskan cahaya menyilaukan. Mereka tampak seperti matahari yang terik sekarang, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berusaha, mereka tidak dapat menduplikasi kitab suci Nirvana. Setelah menghabiskan waktu dengan sebatang dupa, tanda-tanda kitab suci Nirvana memudar di dalam dirinya. Long Chen terkejut bahwa pilar hanya akan menyerah seperti ini. Long Chen masih tidak bergerak. Tapi tiba-tiba, cincin ilahi muncul di belakangnya, dan 4 bintang tanpa sadar muncul di matanya. Sial, itu mencoba untuk menduplikasi seni bintang hegemon bintang 9. Long Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tapi kemudian dia menjadi heran. Manik kekacauan primal sebenarnya telah diaktifkan. Aura yang menakutkan menembus sinar cahaya yang menyelimutinya dan langsung menabrak 108 pilar. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 820. Ref semua chapter next PDF opsi. Bab 820 lagi Long Chen ledakan. 108 pilar meledak. Seluruh ruangan bergoyang-goyang. Long Chen terkejut. Sebelumnya, pilar-pilar batu telah gagal untuk menduplikasi kitab suci Nirvana. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menduplikasi seni bintang hegemon bintang 9, itu seperti mereka secara langsung memprovokasi manik-manik kekacauan primal. Dan mereka hancur berantakan. Berdengung. Cahaya yang menyelimuti Long Chen memudar, dan sinar yang menyelimuti sosok misterius itu juga menjadi redup. Ketika dia dengan jelas melihat sosok itu, Long Chen tidak bisa menahan rasa kaget. Di depan Long Chen adalah sosok yang mengenakan jubah hitam. Mata berbintang itu listrik. Itu sebenarnya adalah doppelganger dari dia. Itu mengangkat pedang berwarna merah darah karena dengan dingin menatap Long Chen. Melihat gerakan itu, Long Chen buru-buru menghindari ke samping. Sebuah gambar pedang besar merindukannya oleh sehelai rambut, mengguncang tanah. Sebenarnya itu adalah split surga. Dia baru saja mengelak ketika doppelganger itu menunjuk jarinya. Sinar petir keluar. Itu sangat cepat dan waktunya sempurna. Long Chen menghancurkan tinjunya ke depan. Tanda petir berputar di atas tinjunya berbenturan dengan panah petir, dan meledak, mengirim Long Chen terbang. Dia ngeri. Level ini terlalu konyol. Itu benar-benar menggandakan tekniknya dan membentuk versi yang lebih kuat dari dirinya. Dari pertukaran itu, Long Chen telah memperhatikan bahwa kekuatan petir doppelganger itu sedikit lebih kuat dari miliknya. Saat dia terbang kembali, si doppelganger mengayunkan pedangnya 3 kali. 3 gambar saber menebasnya dari 3 sudut yang berbeda. Bahkan Blood Drinker telah digandakan. Dan bukankah ini memindahkan Tri-Style Parting Wind? Petik 2. Langkah ini jelas adalah skill pertempuran kelas bumi yang telah dia pelajari kembali di Phoenix Cry. Sekarang digunakan oleh doppelganger, dan kekuatannya sangat mengesankan. Itu menyegel setiap jalan mundur tanpa ampun. Pada saat ini, Long Chen ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa. Gerakan lawannya terlalu halus. Sebenarnya, itu adalah dia yang lain, dan itu memahaminya. Justru karena dia mengerti bahwa dia merasa kedinginan. Gaya bertarung lawannya sangat kejam. Setiap tebasan pedang membuatnya tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat betapa menakutkannya dia sendiri. Bersiul memenuhi udara saat pedang-pedang menabraknya seperti gelombang laut. Tiba-tiba, pedang keluar dari sarungnya. Long Chen tidak punya pilihan selain mengambil Flying Rainbow. Itu tidak diketahui apa hukum tempat ini, tapi pedang doppelganger itu sama dengan Blood Drinker, dan kekuatannya juga sangat besar. Itu tidak berbeda dari aslinya. Rainbow terbang menari-nari di udara.
Long Chen senang melihat bahwa pedang yang biasa-biasa saja ini luar biasa setelah dia memasukkan yuan rohaninya. Praktis tidak ada hambatan spasial yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar. Long Chen dan doppelganger keduanya dipaksa mundur selusin meter, dan tiba-tiba membentuk segel tangan, memanggil lautan emas di sekitarnya. Persetan, Anda benar-benar tahu cara mencuri. Mengutuk Long Chen. Lautan emas itu adalah sisik Hidden Ground Gold Spider King yang telah diperolehnya dalam percobaan pertama. Dia terus memelihara mereka di ruang spiritualnya. Tetapi bahkan mereka telah digandakan. Timbangan itu seperti hujan es, menembak ke arahnya. Long Chen tahu bahwa timbangan ini sangat kuat setelah didukung oleh kekuatan spiritual. Dia tidak berani tinggal dan juga memanggil timbangan emasnya sendiri. Ledakan. Dua lautan emas saling bertabrakan. Itu pemandangan yang benar-benar spektakuler. Saat mereka saling bertabrakan, tiba-tiba dia merasakan perubahan di udara. Dia juga mendengar suara si doppelganger. Penjara api amukan. Rune api yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar Long Chen, dengan cepat membentuk kandang yang menjebaknya. Ekspresi Long Chen langsung berubah. Orang ini tidak hanya menduplikasi tekniknya, tetapi juga semua pengalaman pertempurannya. Ia mengerti bagaimana menggunakan timbangan untuk menyembunyikan diri dan melepaskan pukulan membunuh. Bahkan dia telah jatuh cinta padanya. Penjara api amukan. Long Chen juga berteriak dan membentuk segel tangan. Penjara api amarahnya melilit dirinya sendiri. Ini bukan serangan, tapi pertahanan. Penjara api amukan musuh telah datang terlalu cepat. Jika Long Chen mencoba menggunakan penjara api mengamuk untuk menjebak lawannya, dengan pengalaman pertempuran doppelganger, itu tidak mungkin baginya untuk bisa menjebaknya. Jadi dia menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dua penjara api bergerak satu sama lain. Penjara api bagian luar mencoba untuk menekan, sedangkan penjara bagian dalam api sedang mencoba untuk mengembang. Ini adalah kompetisi kekuasaan tanpa teknik apapun. Long Chen terkejut melihat bahwa penjara nyalanya sendiri perlahan-lahan ditekan meskipun dia mendorong yuan spiritualnya ke puncaknya. Jarak pertahanannya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak jenius surgawi puncak telah meninggal di sini. Itu karena mereka menghadapi duplikat dari diri mereka sendiri yang sedikit lebih kuat di setiap aspek. Semua gerakan mereka dipahami. Semua pengalaman pertempuran dan kecerdasan mereka disalin. Pertempuran semacam ini bisa membuat seseorang putus asa. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, penjara nyalanya telah menyusut dari lebar 1000 meter menjadi kurang dari 300 meter, dan itu hanya terus tumbuh lebih kecil. Tidak hanya itu lebih kuat dari tubuh aslinya, tetapi selalu dalam kondisi puncaknya. Bahkan tidak lelah. Ini jelas tidak mungkin. Lawan Anda lebih kuat dari Anda dalam setiap aspek dan tidak lelah. Selain itu, tidak akan merasakan emosi negatif seperti panik, gelisah, atau takut. Tapi ketika sebuah retakan muncul di hati aslinya, duplikat akan segera mengambil keuntungan. Itu akan menyebabkan kekalahan instan. Pengadilan ini tidak mungkin. Tidak heran cobaan ini tidak dapat ditempatkan di jalur utama. Tingkat kegagalan benar-benar mengerikan. Jadi tentu saja harus dibuang ke samping. Ini bukan uji coba, tapi penipu raksasa. Siapa yang mungkin bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat dari diri mereka sendiri yang tetap dalam kondisi puncaknya? Tidak, itu salah. Para ahli tidak menjadi lebih kuat dengan berjalan di sekitar blokade. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka harus dikalahkan melalui kekuatan. Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan hati seorang ahli. Hanya karena lawan saya adalah diri saya sendiri. Apakah saya harus kehilangan keberanian untuk menang? Jika itu masalahnya, maka apakah saya bahkan seorang ahli sejati? Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya mulai bersinar. Dia tiba-tiba menebak tujuan percobaan ini. Mengalahkan musuh yang kuat bisa merusak kemauan dan kepercayaan diri seseorang. Lalu apa yang akan diperoleh seseorang jika mereka mengalahkan versi diri mereka sendiri yang lebih kuat daripada mereka dalam setiap aspek? Pada saat ini, penjara api mengamuk Long Chen tumbuh semakin kecil dan lebih kecil, dan napasnya sendiri agak terburu-buru. Tapi dia tidak gugup. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Maaf, tapi aku harus menipu sedikit sebelum bertengkar denganmu. Long Chen tiba-tiba memanggil kitab suci Nirvana. Nyanyian memenuhi udara, dan energi nyala tak berujung memasuki penjara api. Itu langsung mulai berkembang. Ledakan. Setelah itu tumbuh hingga ukuran 3000 meter, penjara nyala api luar meledak.
Dengan bantuan Nirvana Scripture, kekuatan penjara api amukan dapat melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Dengan api penjara hancur, Long Chen mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi dia tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia melihat doppelganger yang terlihat persis sama dengannya. Aku bersumpah bahwa bahkan jika aku harus dibunuh, aku tidak akan menggunakan kitab suci Nirvana atau seni tubuh hegemon 9 bintang. Aku ingin bertengkar denganmu. Jika saya kalah, itu hanya membuktikan bahwa saya tidak berguna. Jika aku tidak bisa mengalahkan bahkan kamu, bagaimana aku bisa berdiri di puncak jalur bela diri? Bagaimana saya menemukan orang tua saya? Jika saya tidak dapat mengalahkan bahkan Anda, bagaimana saya bisa menembus semua bahaya dan kesulitan yang tak terhitung di masa depan? Apakah aku harus meninggalkan keluargaku dan hidup sendirian? Apakah itu berbeda dengan kematian? Apakah saya seharusnya melihat teman saya mati sementara saya hanya bisa menonton? Jika saya harus menahan rasa sakit seperti itu dan perasaan tidak berdaya, apakah saya masih memiliki keberanian untuk tetap hidup? Aku ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat, jadi saya akan mempertaruhkan hidup saya, benar-benar mempertaruhkan hidup saya. Kalau tidak, nyawa orang-orang di sekitarku bisa menghilang kapan saja. Jadi saya tidak bisa mati. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyingkirkan Nirvana Scripture dan penjara api amukan. Memegang pedangnya, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang doppelgangernya. Matanya tampak berkobar dengan api. Dia memandang doppelganger sebagai salah satu belenggu di jalur kultivasinya. Dia harus secara pribadi memecahkan belenggu ini sehingga dia bisa melangkah ke alam yang lebih tinggi. Jika dia menggunakan kitab suci Nirvana atau cincin ilahi atau baju perang, bahkan jika dia mengalahkan doppelgangernya, itu akan meninggalkan bayangan di hatinya. Hati daunnya yang tak terkalahkan akan ternoda. Dia bukan perfeksionis, tetapi dia tahu kontaminasi sekecil apapun akan menjadi penghalang saat dia terus menerobos ke alam yang lebih tinggi di masa depan. Jadi untuk menjadi lebih kuat, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara pribadi mengalahkan dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Long Chen terus menggunakan kekuatan penuhnya dengan setiap gerakan. Yang dia fokuskan hanyalah mengeluarkan semua kekuatannya. Dia lupa tekniknya. Dia lupa seni magisnya, dia bahkan lupa tentang kemenangan dan kekalahan, dan bahkan hidupnya sendiri. Pikirannya sepenuhnya didedikasikan untuk membunuh lawannya. PFFT. Darah memercik berulang-ulang. Long Chen dipukul beberapa kali dan terluka parah, tetapi dia mengabaikannya. Dia bertarung dengan gila-gilaan. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan dirinya mati, dan dia juga tahu dia harus membunuh lawannya. Gambar pedang cahaya dan pedang muncul di udara ketika gua terus bergetar, sepertinya itu bisa runtuh setiap saat. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di dada Long Chen. Tubuh bagian atasnya hampir hancur total. Tapi senyum muncul di wajahnya. Saya menang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 821. Press semua chapter next PDF opsi. Bab 821 tidak ada di akhir dadanya telah ditusuk, dan tubuhnya akan berantakan. Seseorang bahkan bisa melihat tulang mencuat dari salah satu pundak dan kedua pahanya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tapi pedang Long Chen telah menembus kepala lawannya. Ini adalah hasil dari Long Chen mengambil 2 luka hampir fatal pada akhirnya. Sosok itu meledak menjadi rune, yang kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke dinding. Garis-garis menyala di dinding itu, dan sebuah pintu muncul. Long Chen ambruk di tanah. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Sekarang dia telah membunuh lawannya. Dia langsung lemas. Dia hampir pingsan. Long Chen tidak menggunakan kitab suci Nirvana atau cincin ilahi atau baju perang. Dia juga belum menggunakan kemampuan penyembuhan manik kekacauan primer. Baru sekarang dia perlahan-lahan menarik energi kehidupan dari ruang kekacauan utama. Tubuhnya mulai sembuh. Dia tersenyum mengejek diri sendiri. Aku benar-benar bodoh. Saya sebenarnya harus bersaing dengan diri saya sendiri. Tapi ini juga bagus. Sekali lagi membuktikan bahwa teoriku benar. Petik 2. Secara teori, seseorang hanya bisa menggunakan 100% dari kekuatannya. Tetapi teorinya adalah bahwa batas ini dapat ditembus melalui kemauan. Di suku Xiao, Long Chen telah menggunakan teori ini untuk membantu Xiao Fei bangun. Dan apa yang terjadi saat ini juga menguatkan teorinya. Jika dia mundur pada saat ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa mempercayai kesombongannya sendiri di masa depan.
Jadi meskipun tahu itu adalah hal yang bodoh, Long Chen masih memilih untuk menggunakan metode yang sangat bodoh untuk menantang batas kemampuannya. Hasilnya, dia berhasil. Ketika dia berhasil membunuh versi lain dari dirinya yang lebih kuat di setiap aspek, ranah mentalnya segera menjadi sangat jelas. Peningkatan ranah mental itu akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasi masa depannya. Untung pohon-pohon dunia roh ini memiliki energi yang cukup. Pemulihan total hanya membutuhkan sepertiga energi hidup mereka. Petik 2. Melihat pohon-pohon yang sedikit putus asa di ruang kekacauan utama, banyak emosi memenuhi Long Chen. Seperti yang diharapkan, bahaya berbanding lurus dengan keuntungan. Pohon-pohon itu memiliki jumlah energi kehidupan yang mengejutkan, yang bagus, karena tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Dia tidak akan mudah terluka, tapi begitu itu membutuhkan energi hidup yang konyol untuk pulih. Ah, baiklah. Lagi pula aku tidak benar-benar membutuhkan mayat Raja Emas laba-laba tanah tersembunyi ini. Petik 2. Long Chen memikirkannya dan memutuskan untuk melemparkan mayat Raja Laba-Laba yang berharga ke tanah hitam sebagai nutrisi bagi pohon-pohon. Meskipun ada banyak bagian berharga untuk mayat Raja Laba-Laba, hal yang paling berharga bagi Long Chen adalah energi kehidupan yang bisa diberikannya. Saat mayatnya tenggelam ke tanah hitam, energi kehidupan yang tak ada habisnya memasuki pohon-pohon yang putus asa. Sekali lagi mereka mulai berkembang. Tetapi ada terlalu banyak pohon yang membelah unsur hara. Mereka tumbuh sedikit, tetapi mereka masih jauh dari kondisi puncaknya. Long Chen tidak khawatir tentang itu. Sebaliknya, dia senang. Semakin besar pohon tumbuh, semakin banyak energi kehidupan yang bisa mereka pegang. Dia terus beristirahat sebentar. Meskipun tubuhnya telah pulih, pikirannya belum sepenuhnya tenang setelah pertempuran yang menghentak itu. Selama pertempuran itu, dia telah menggunakan seni hipnotis pada dirinya sendiri untuk membuatnya melihat doppelganger sebagai belenggu jalur kultivasinya. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia tidak bisa tumbuh dan menjadi ahli. Jika dia tidak bisa menjadi ahli, dia tidak akan dapat menemukan orang tuanya, apalagi membalas dendam kepada siapapun yang telah melukainya. Lebih jauh lagi, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, saudara-saudaranya akan mati satu persatu. Itu telah mengeluarkan niat pertempuran yang melonjak dalam dirinya, dan sebagai hasilnya, masing-masing gerakannya adalah serangan dengan nyawanya di telepon. Tentu saja, Long Chen bukan idiot. Dia menghargai hidupnya lebih dari siapapun. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lindungi. Jadi sementara dia mungkin tidak takut saat bertarung, efek dari rasa takut yang tersisa setelah itu masih sangat kuat. Lagi pula, dia telah bertukar ribuan pukulan dengan duplikatnya yang lebih kuat, dan masing-masing gerakan itu adalah sikat melewati bahu Grim Reaper. Siapapun tanpa mantap akan sekuat miliknya akan retak di bawah tekanan itu. Tubuhnya berhenti gemetar, dan dia berjalan ke pintu. Di dalam seharusnya menjadi hadiah utama dari persidangan ini. Dia tidak tahu apakah itu akan bisa membiarkannya menumbuhkan kembali root spirit, spirit blood, dan spirit bone, tapi jika itu bisa, memikirkan itu, detak jantung Long Chen bertambah cepat. Melewati pintu, dia memasuki ruangan persegi selebar 30 meter. Di sebelah dinding, ada platform dengan botol batu giok di atasnya. Botol giok itu hanya setinggi 1 kaki. Itu tercakup dalam garis yang harus menjadi semacam rune. Tampaknya itu harus menjadi item penyimpanan spasial yang sangat tinggi. Ada sumbat batu giok di atasnya. Long Chen menyelipkan kekuatan spiritualnya melalui sumbat dan ke dalam botol. Sial, bajingan apa yang mencuri hartaku? Dia meraung marah. Botol giok memiliki ruang 30 meter di dalamnya, tetapi itu benar-benar kosong. Dia tidak bisa menghentikan amarahnya. Setelah berjuang sampai di ambang kematian, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia akan menjadi gila. Dia menghancurkan botol menjadi berkeping-keping. Batuk, orang-orang muda seharusnya tidak mudah marah. Tiba-tiba, sebuah suara singkat terdengar di telinga Long Chen. Dia terkejut, dan Flying Rainbow langsung memasuki tangannya. Kekuatan spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak melihat keanehan. "Siapa kamu?" teriak Long Chen. "Aku tidak berharap seseorang benar-benar bisa sampai di sini setelah bertahun-tahun. Anak muda, kamu tidak buruk." Suara itu sekali lagi terdengar, tetapi Long Chen tidak bisa mengatakan dari mana itu berasal, atau bahkan apakah itu laki-laki atau perempuan. "Ungkapkan dirimu." Dia tidak tahu apakah orang ini adalah teman atau musuh, jadi dia harus berhati-hati. Akhir cerita ini agak aneh, dan dia tidak berani ceroboh. Tiba-tiba, dinding di depannya runtuh, menyebabkan dia melompat. Dia buru-buru mundur,
Tetapi dia menemukan bahwa dinding yang runtuh hanya mengungkapkan ruangan lain. Ruangan itu juga memiliki platform di dalamnya, dan ada bel perunggu setinggi 1 kaki di atasnya. Anak kecil, saya telah mengungkapkan diri saya. Apakah Anda masih tidak akan datang dan memberi hormat kepada tuan ini? Bel tiba-tiba berbicara. Suaranya terdengar kuno dan terhormat. Long Chen secara alami terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang luar biasa sebelum berjalan. Begitu dia semakin dekat, dia melihat bahwa belnya rusak parah. Itu tertutup retakan dan juga kehilangan sepotong seolah-olah seseorang telah menghancurkannya dengan palu. Berat, ada apa dengan tampang itu? Apakah Anda memandang rendah tuan ini? Mengamuk Long Chen. Long Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Anda mencuri sumber roh bumi surga? Batuk, jangan bilang aku mencurinya. Saya baru saja meminjamnya. Ya, saya meminumnya, kata Bel canggung. Kamu bajingan, harta yang saya mempertaruhkan hidup saya sebenarnya diminum olehmu. Long Chen segera terbang marah. Dia mengambil palu dan membantingnya ke Bel. Ledakan. Akibatnya, palu encantet kelas menengah, yang kepalanya sebesar meja, langsung meledak saat membunyikan bel. Adapun Long Chen, ia dikirim terbang oleh gelombang ki yang kuat dan menabrak dinding. Dia hampir batuk darah. Kamu berani menyerang tuan ini. Anda pasti lelah dengan kehidupan. Mengamuk Long Chen. Persetan. Kamu mencuri milikku dan kamu masih berpikir bahwa kamu dibenarkan. Long Chen bahkan lebih marah. Sumber roh bumi surga telah dicuri. Dia sekarang mengeluarkan pedang dan langsung menggunakan Split the Heavens. Ketika sabrekinya mengenai bel, lapisan tipis cahaya muncul di atasnya. Gambaran pedangnya hancur berantakan. Berat, jika kamu terus bersikap kasar, aku harus memberimu pelajaran. Memperingatkan bel. Kasar. Kaulah pencuri sialan itu, dasar barang tua yang tak tahu malu. Mengutuk Long Chen. Sumber roh bumi surga itu sangat penting baginya, tetapi sekarang, semua harapannya sebelumnya menghilang ke udara. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Batuk, sepertinya itu adalah kesalahanku. Tapi bagaimana aku bisa tahu bahwa seseorang akan datang ke sini setelah bertahun-tahun ini? Bel terasa agak bersalah. Batuk semua sumber roh bumi surga yang Anda minum. Long Chen langsung mengeluarkan barel dan meletakkannya di depan Bel. Apakah kamu berencana minum kencing? Kata Bel dingin. Kamu jalang. Sekarang setelah mengatakan ini, maka bahkan jika itu memang menyerahkan sumber roh bumi surga, akankah dia berani meminumnya? Dia langsung menghancurkan laras ke Bel, dan laras itu langsung meledak. Cukup. Jika kami tidak datang dari tempat yang sama, saya sudah lama menempatkan Anda di tempat Anda. Apakah Anda percaya kepada saya ketika saya mengatakan bahwa jika saya melepaskan sedikit pun kekuatan ilahi saya, Anda akan hancur dalam tubuh dan jiwa? Petik 2. Jawabannya adalah tong lain. Long Chen mengutuk. Apakah kamu pikir aku idiot? Rantai rahasia itu telah mengikat Anda sepenuhnya. Apakah Anda ingin mencoba menghancurkan saya? Petik 2. Kamu bisa melihat rantai ilahi itu. Nada suara Long Chen agak terkejut. Long Chen sangat marah sehingga dia tidak bisa diganggu untuk menjawab. Sumber roh bumi surga sudah pergi sekarang. Harapannya untuk mendapatkan kembali apa yang hilang darinya muncul seperti gelembung. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dengan Long Chen dalam kondisi rusak, jelas telah mengambil sumber roh bumi surga untuk pulih. Itu tidak akan meninggalkan apapun untuknya. Meskipun dia tidak bisa melihat mereka, persepsi tajamnya memungkinkan dia untuk merasakan rantai tak terlihat di udara yang mengikat Bel. Itu adalah seorang tahanan, jadi Long Chen tidak takut akan hal itu. Anak kecil, saya mungkin telah mencuri sumber roh bumi surga Anda, tetapi saya bisa menebusnya untuk Anda. Jangan khawatir, karena kami berasal dari tempat yang sama, saya tidak akan menipu Anda, kata Bel. Kata-katanya menyebabkan Long Chen agak terperangah. Tempat yang sama. Bab sebelumnya bab selanjutnya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 822. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 822 item ilahi legendaris. Eastern Wastelen Bell, bukankah aku mengatakan bahwa kita berasal dari kota yang sama? Anda juga datang dari Eastern Wastelen, benar? Kata Bell. Long Chen terkejut, tidak pernah mengharapkan lonceng perunggu ini mengetahui hal ini. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa mempercayainya hanya berdasarkan ini. Pengadilan ini sangat aneh dan kejam.
108 pilar itu telah mampu mengintip melalui semua keterampilan pertempuran dan seni magisnya, dan mungkin mereka bahkan mampu mengacak-acak ingatannya. Kalau tidak, Bloodbrinker tidak akan muncul. Jadi sementara Long Chen terkejut, dia tidak bisa mengungkapkan itu, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Bel ini sangat aneh. Itu sudah dalam kondisi rusak seperti itu, dan itu terikat oleh rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi item encanted akan langsung meledak setelah bersentuhan dengan itu. Hehe, bocah, kamu sangat menarik. Terkadang kamu sama cerobohnya dengan orang idiot, terkadang kamu licik seperti rubah. Sungguh luar biasa, tawa Bel berbunyi. Apa tujuan Anda? Long Chen tidak suka berdetak tentang semak-semak. Bawa aku keluar dari tempat ini. Apakah kamu bercanda? Eksistensi sekuat yang kamu butuhkan untuk mengeluarkanmu. Dengus Long Chen. Saya tidak bercanda. Sebenarnya, kita memiliki takdir di antara kita. Saya sudah terkunci di sini terlalu lama. Bajingan itu mengekstraksi energi inti saya untuk mempertahankan cobaan mereka, dan sekarang saya sudah mencapai titik puncaknya. Jika Anda tidak membawa saya keluar, maka tidak akan lama sebelum saya benar-benar menghilang dari dunia ini. Sebagai roh barang, energi inti saya adalah energi hidup saya. Saya harap Anda dapat membantu saya. Saya bisa memberi Anda pembayaran yang memuaskan, kata Bel dengan serius. Bagaimana aku tahu kamu tidak akan membunuhku begitu aku menyelamatkanmu? Sejujurnya, ini sudah ketiga kalinya saya mengalami skenario seperti itu. Dua yang terakhir dimainkan sampai mati oleh saya, dan saya juga mendapatkan sedikit keuntungan. Tetapi saya merasakan sesuatu yang berbahaya tentang Anda, dan tebakan saya adalah bahwa saya tidak akan dapat memperoleh sesuatu yang baik dari tubuh Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan jujur. Manfaatnya. Untuk saat ini, saya tidak akan bisa memberi Anda apapun. Tapi begitu aku kembali ke benua surga bela diri, aku pasti akan memberimu hadiah yang sangat besar. Petik 2. Dan bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanya Long Chen. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi apapun dari Bel, tetapi intuisinya mengatakan bahwa asal Bel ini melampaui imajinasi, atau tidak akan terkunci di sini. Jika itu adalah senjata jahat, maka bukankah dia akan hancur? Jadi tentu saja dia masih ragu. Apakah nama Bel Wastelen Timur cukup untuk memenangkan kepercayaanmu? Bel terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berbicara. Long Chen berteriak kaget, The Wastelen Bel Timur. Bukankah itu benda suci dari era legenda? Rumornya adalah bahwa Bel Wastelen Timur telah menjadi item ilahi pelindung dari Wastelen Timur, dan itu telah mengendalikan semua keberuntungan karma Wastelen Timur. Ada mitos dan legenda yang mengatakan benua surga bela diri pernah menjadi 5 blok, tapi itu tidak seperti saat ini. Kelima wilayah itu sebenarnya telah dipimpin oleh Wastelen Timur. Tidak seperti sekarang, Wastelen Timurlah yang terkuat. Legenda adalah bahwa daerah lain juga memiliki benda-benda suci yang mengendalikan keberuntungan karma mereka. Tapi Bel Tanah Air Timur adalah yang terkuat, pemimpin dari 5 benda ilahi, yang telah memungkinkan Tanah Timur untuk mendominasi 5 wilayah. Tapi legenda adalah legenda. Ada beberapa orang yang percaya pada mereka. Itu hanya hal-hal imajiner yang disukai anak-anak. Jadi mendengar nama Bel Wastelen Timur hari ini, nama itu seperti palu yang menyentuh hati Long Chen. Melihat lonceng setinggi kaki ini yang ditutupi oleh retakan dan tampak seperti itu mungkin hancur setiap saat, Long Chen benar-benar merasa sulit untuk menghubungkannya dengan benda ilahi legendaris itu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Long Chen mempercayainya. Itu adalah intuisi yang berasal dari Nine Star Hegemon Body Art. Intuisi itu tidak pernah menyesatkannya. Apa yang harus saya lakukan untuk membantu Anda? Tanya Long Chen. Kamu percaya padaku? Belnya agak terkejut. Iya. Terima kasih. Itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Jika Anda bertanya terlalu banyak, akan sulit bagi saya. Ada banyak hal yang tidak bisa saya katakan, kata Easton Wastelen Bel. Karena aku telah memilih untuk mempercayaimu, aku tidak akan terlalu cerewet tentang itu. Membantu senior berarti membantu diri sendiri. Saya berharap bahwa ketika suatu hari saya jatuh dalam bahaya, senior dapat membantu. Long Chen tersenyum. Hahaha, itu temperamen yang bagus. Jangan khawatir, saya tidak suka berhutang pada orang. Ayo, pertama aku akan mengajarimu cara memutus rantai ini. Petik 2. Long Chen kembali ke kamar. Dia memotong Flying Rainbow langsung melalui tanah, menciptakan celah besar. Dengan perlahan membuka celah, dia melihat ruang bawah tanah di mana garis formasi yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak seperti ular. Ini adalah inti dari wilayah uji coba ini.
Itu juga inti dari seluruh formasi besar yang mengendalikan operasi wilayah persidangan. Itu terus-menerus menarik energi Belwastelen Timur untuk mempertahankan cobaan. Menurut alasan, Belwastelen Timur seharusnya sudah lama kehabisan energi dan hancur. Tetapi kemudian dikatakan bahwa pada waktu tertentu, jumlah peserta uji coba turun drastis, sehingga mengurangi energinya. Perlahan-lahan menemukan cara untuk menyerap energi di dalam harta karun ruangan ini dan imbalan lainnya sehingga bisa bertahan lebih lama. Long Chen tahu bahwa Belwastelen Timur sedang berbicara tentang penghancuran jalan imemorial. Hanya murid suku Xiao yang kemudian sesekali pergi ke cobaan tingkat bawah untuk menguji keberuntungan mereka, yang merupakan satu-satunya alasan ia berhasil bertahan. Jelas, Belwastelen Timur masih belum tahu apa yang terjadi dengan jalur imemorial. Ketika ditanya tentang sudah berapa lama, itu hanya mengatakan bahwa itu telah dirantai di sini terlalu lama untuk dihitung. Node adalah tempat 9 tanda itu bertemu. Hancurkan dan seluruh formasi akan hancur. Ingatlah untuk menggunakan kekuatan petir, bukan senjata bela diri. Jika tidak, Anda akan langsung dihancurkan. Suara The Wastelen Bell Timur terdengar dari atas. Long Chen mengangguk. Dia melihat ada titik merah di mana 9 rune besar bertemu. Itulah targetnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengarahkan jarinya. Tembakan panah kilat di titik merah. Tiba-tiba, semua rune berhenti bergerak. Tetapi pada saat berikutnya, mereka mulai bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak, itu bukan kekuatan yang cukup. Garis formasi menjadi kacau. Keluar! Teriak Belwastelen Timur. Bahkan tanpa peringatannya, Long Chen sudah bergegas pergi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan cincin ilahi dan baju tempur, memanggil pertahanan terbesarnya. Itu karena dia ngeri melihat semua garis formasi menjadi kacau seolah-olah mereka mendidih. Tanah meletus. Long Chen dikirim terbang, muntah darah. Dia menabrak dinding, dan kemudian seluruh ruangan tiba-tiba runtuh. Visi Long Chen menjadi gelap saat ia menjadi tidak bisa melihat apa-apa. Anak kecil, apakah kamu baik-baik saja? Long Chen tiba-tiba mendengar suara di kepalanya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Long Chen terkejut. Belwastelen Timur benar-benar memasuki lautan pikirannya, dan dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tidak perlu kaget dengan masalah sekecil ini. Meskipun saya mungkin berada di ambang kematian, hal sepele seperti itu masih sederhana. Tapi aku benar-benar tidak berharap bahwa pikiranmu akan sangat luas. Bahkan pembangun jiwa di wilayah Anda tidak akan memiliki energi jiwa seperti itu. Oh, tidak heran kamu menginginkan sumber roh bumi surga dan kamu sangat marah begitu diambil. Jadi tulang rohmu digali oleh seseorang. Itu benar-benar ganas. Apa? Bahkan darah rohmu diekstraksi. Apa yang sedang terjadi? Dan roh Ruth ayahmu. Petik 2. Long Chen merasakan Eastern Wastelen Bell memindai tubuhnya. Tetapi ketika mencapai dantiannya, itu mengerang. Tampaknya itu menerima serangan balasan. Senior, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja. Setelah jawaban singkat itu, Belwastelen Timur turun ke dalam kesunyian seolah-olah sedang berpikir. Setelah beberapa saat, dikatakan, Long Chen, jangan memberitahu siapapun tentang aku. Jangan khawatir, senior. Saya tutup rapat mulut saya, kata Long Chen. Dia benar-benar bukan gosip. Baik. Saya perlu beristirahat di lautan pikiran Anda. Saya tidak akan dapat membantu Anda dengan apapun untuk sementara. Berhati-hatilah. Setelah mengatakan itu, Belwastelen Timur tidak lagi mengatakan apa-apa. Seharusnya memasuki semacam keadaan khusus. Long Chen melihat sekeliling. Dia melihat bahwa formasi telah rusak. Bumi, yang sebelumnya lebih keras dari logam, menjadi lunak setelah kehilangan dukungan rune. Dia bergegas melewati jalan setapak seperti tikus. Kadang-kadang, dia akan menemukan batu-batu besar yang harus dia hancurkan untuk melanjutkan ke atas. Akan lebih baik jika Guoran hadir. Alat penggaliannya akan sangat membantu. Long Chen tidak tahu berapa lama dia telah menggali. Akhirnya, tekanan mulai melemah, dan dia tahu dia dengan cepat mendekati permukaan. Seperti yang diharapkan, setelah kurang dari 100 meter, cahaya membanjiri matanya. Dia melompat keluar dari tanah dan melihat bahwa dia telah menggali lubang besar selebar 100 mil. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa persidangan dan gua-gua bawah tanahnya pasti runtuh. Tampaknya cobaan ini benar-benar hancur sekarang. Aku akhirnya keluar. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, melepaskan semua udara yang menyesakkan di paru-parunya.
Pengadilan ini terlalu menakutkan. Dia hampir kehilangan nyawanya di dalam. Sekarang dia melihat sinar matahari lagi. Dia merasa seperti telah dilahirkan kembali. Dengan hati-hati memikirkan apa yang telah terjadi, ketika sampai pada keuntungan, dia tidak berpikir bahwa keuntungan terbesarnya adalah kemajuan cepat dari bintang istana pencerahan. Juga dia tidak berpikir itu adalah Flying Rainbow. Sebaliknya, itu adalah peningkatan dalam bidang mentalnya dari mengalahkan dirinya sendiri. Dia sekarang orang yang sama sekali berbeda. Jika sebelumnya dia seperti pedang tajam yang melepaskan cahaya dingin yang tidak ada yang berani melihatnya langsung, maka sekarang dia adalah senjata ilahi yang terselubung. Semua ketajaman itu telah dicadangkan. Tatapannya benar-benar tenang, tetapi matanya masih berisi cahaya yang mendalam yang mungkin sepenuhnya dilepaskan setiap saat. Dalam hal dunia mental, dia merasa seperti dia benar-benar telah maju dalam jumlah yang luar biasa. Dia benar-benar tenang dan puas. Melihat lubang besar di belakangnya, Long Chen merasa sangat berterima kasih kepada suku Xiao. Mereka benar-benar sangat membantunya. Meninggalkan jurang, ia melanjutkan lebih jauh ke jalur imemorial. Dia benar-benar percaya diri dengan kekuatan barunya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 823. Press semua chapter next PDF opsi. Bab 823 kali ini aku menangkapmu. Jalur imemorial sebenarnya telah direduksi menjadi keadaan ini. Sangat sulit dipercaya. Petik 2. Long Chen telah melewati 3 jurang ketika suara Eastern Wastelen Bell terdengar, penuh belas kasihan. Senior, bukankah kamu perlu istirahat? Tanya Long Chen. Sisanya yang aku bicarakan adalah istirahat di lautan pikiranmu. Saya tidak dapat membantu Anda menangani musuh, tetapi itu tidak menghentikan saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Aku bisa melihat semuanya melalui matamu. Deis Wastelen Bell menghela nafas, memikirkan kemuliaan jalan imemorial saat itu, dan sekarang melihatnya dalam keadaan hancur. Aku benar-benar tidak bisa menahan perasaan emosional. Petik 2. Senior, Anda melihat jalur imemorial di zaman keemasannya. Tanya Long Chen. Tapi setelah menanyakan itu, dia merasa pertanyaannya sendiri agak bodoh. Bell Wastelen Timur pertama kali disegel di sini, dan baru kemudian Immortal Path hancur. Iya. Ketika saya dikunci di sini, jalur imemorial benar-benar baik-baik saja. Tetapi jika jalur imemorial tidak hancur, mungkin saya sudah lama tidak ada lagi, kata Bell Wastelen Timur. Senior, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Jika itu menyentuh topik sensitif apapun, Anda tidak perlu menjawab, selidik Long Chen. Dia punya banyak kecurigaan. Meminta. Saya secara alami akan menjawab jika saya bisa. Tetapi ada beberapa hal yang seharusnya tidak diketahui oleh seseorang pada level Anda. Itu akan membawamu terlalu banyak karma, kata lonceng Tanah Timur. Long Chen mengangguk. Mungkin semua ini melibatkan rahasia yang sangat menakutkan. Dia hanya di ranah Xiantian. Itu tidak cukup untuk bersentuhan dengan rahasia-rahasia itu. Senior, bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Tanya Long Chen. Pengkhianatan. Jawaban Deis Wastelen Bell sangat singkat. Pengkhianatan. Mungkinkah? Hati Long Chen bergetar. Dia memikirkan sesuatu, tetapi Bell Wastelen Timur jelas tidak ingin dia tahu terlalu banyak, jadi dia menelan kata-katanya. Saya ingin tahu, dengan bakat saya, tingkat apa yang akan saya peringkat di zaman kuno? Tanya Long Chen. Kenapa kamu ingin tahu ini? Karena di era saat ini, dalam ranah yang sama, aku berdiri di puncak di antara teman-teman sebayaku. Tetapi dalam uji coba Immemorial Path, saya telah menemukan bahwa tampaknya saya masih sangat kurang dibandingkan dengan para jenius surgawi kuno, kata Long Chen. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu sebenarnya ada di puncak. Sepertinya dunia benar-benar telah berubah, desah Wastelen Timur. Long Chen terdiam. Meskipun dia tahu Bell Wastelen Timur hanya mendesah secara emosional, nada ini benar-benar menyakitkan. Meskipun dia sudah siap untuk itu, dia masih merasa canggung. Dengan bakatmu, bahkan di era saya, Anda akan dianggap sebagai jenius puncak. Tapi dengan menyesal, Root, Blood Spirit, dan Spirit Bond Anda telah dihapus. Bakat Anda hancur. Dengan bakat Anda saat ini, di era itu, Anda nyaris tidak bisa dihitung seperti biasa. Anda bahkan tidak bisa mencapai level menengah. Namun,
Karena teknik kultivasi Anda, kekuatan tempur Anda dapat dihitung sebagai telah mencapai tingkat menengah, kata Belwastelen Timur. Senior, Anda tahu asal teknik kultivasi saya? Tidak, itu hanya tebakan. Selain itu, dantian Anda memiliki keberadaan yang sangat menakutkan yang tidak membiarkan saya menyelidiki itu. Jadi saya tidak berani berbicara liar tentang Anda, kata Belwastelen Timur dengan sedikit ketakutan. Long Chen sangat terguncang. Bahkan item ilahi legendaris tidak dapat menyelidiki manik kekacauan primal. Lalu hanya apa manik kekacauan primal? Bahkan bagi Belwastelen Timur untuk menggambarkannya sebagai sangat mengerikan. Long Chen memiliki keinginan untuk bertanya tentang seni tubuh hegemon bintang 9, tetapi Belwastelen Timur jelas menghindari topik itu. Sebenarnya, dalam semua tahunku yang tak terhitung jumlahnya, kau adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Mungkin Anda bisa menciptakan keajaiban, kata Belwastelen Timur tiba-tiba. Senior, bukankah kamu mengatakan bakat saya hanya dianggap sebagai biasa? Bakat tidak mewakili segalanya. Semua ahli menjadi ahli karena mereka dipaksa. Itulah artinya ketika orang mengatakan bahwa waktu membuat pria. Para pahlawan dipaksa untuk muncul pada zaman itu. Hal pertama yang perlu diketahui para ahli adalah mengapa mereka harus menjadi lebih kuat. Jika mereka menjadi lemah, mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa mereka, mereka juga akan kehilangan semua yang mereka sayangi. Aku sudah memperhatikanmu sejak kamu memasuki persidangan. Pada tingkat ke-8, meskipun dipaksa ke tepi jurang, Anda tidak gemetar ketakutan. Saya melihat kepercayaan di dalam diri Anda yang mengatakan bahwa Anda pasti akan menang. Keyakinan itu ada karena Anda tahu Anda tidak bisa kalah, karena jika Anda kalah, Anda akan kehilangan segalanya. Selanjutnya, pada level terakhir, Anda masih memilih untuk mengabaikan keunggulan Anda dibandingkan versi diri Anda yang lebih kuat. Anda memilih untuk bertarung dengan hidup Anda di telepon. Meskipun itu sangat bodoh, para ahli harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ketika saya disegel, saya melihat terlalu banyak orang mati di bawah pedang mereka sendiri. Pengadilan ini hanyalah perangkap kematian. Orang yang melakukan uji coba ini sangat kejam. Jalan yang dilaluinya adalah salah satu tulang yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya dia menyebut percobaan ini undefeatable trial. Itu bukan karena cobaan itu tidak dapat dikalahkan, tetapi karena satu-satunya cara seseorang dapat lulus adalah jika mereka mempertahankan hati yang tidak dapat dikalahkan bahkan menghadapi versi yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Long Chen, hatimu itu adalah yang paling setia yang pernah kulihat. Saya percaya bahwa Anda telah mengalami cobaan yang tak terhitung jumlahnya yang menghambat kehendak itu. Anda tidak perlu peduli dengan bakat. Dao surgawi datang dan pergi. Kerugian bisa berupa keuntungan. Keuntungan mungkin juga kerugian. Jangan terlalu terikat pada hal-hal seperti itu, kata Belwastelen Timur. Kerugian bisa jadi untung, untung bisa jadi rugi. Apakah itu merujuk pada bagaimana dia telah kehilangan roh-rohnya, darah roh, dan tulang roh, yang memungkinkannya untuk mendapatkan seni tubuh hegemon bintang 9? Jika dia tidak kehilangan roh rootnya, sehingga menghancurkan dantiannya, dia tidak akan bisa mengolah seni bintang hegemon 9 bintang. Apakah ini sudah ditakdirkan? Belwastelen Timur pasti tahu tentang beberapa hal, tetapi ia menolak untuk mengatakannya secara langsung. Apakah itu perlindungan diri, atau untuk melindunginya? Banyak terima kasih atas pengingatnya, senior, kata Long Chen. Haha, tidak buruk. Memiliki keterampilan pemahaman seperti itu benar-benar patut dipuji. Itu tidak mengherankan. Belwastelen Bell menelan sisa kata-katanya. Saya ingin meminta senior untuk membantu saya dengan sesuatu. Long Chen menatap Little Snow di ruang spiritualnya. Snow kecil tertidur dan tidak tahu tentang percakapannya dengan Easton Wastelen Bell. Percuma saja. Ia telah memperoleh kesempatan untuk bermutasi dan menembus belenggu yang tepat. Tetapi kesempatan akhirnya berakhir, dan peluangnya sudah habis. Tidak mungkin itu bisa terus maju. Lonceng Wastelen Timur bahkan tidak perlu Long Chen untuk menjelaskan. Mendengar ini, hati Long Chen bergetar. Salju kecil selalu mengkhawatirkan hati Long Chen. Setelah mencapai wilayah Xiantian, Little Snow telah mencapai batasnya dan tidak bisa maju lebih jauh. Apakah itu buah surgawi Dao, Divine Mortal Molting Elixir, atau metode lain yang tak terhitung jumlahnya yang dia coba? Mereka semua tidak berguna untuk Little Snow. Sekarang bahkan Belwastelen Timur mengatakan salju kecil tidak bisa maju lagi. Itu meyakinkan. Long Chen tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, jadi Snow kecil ditinggalkan semakin jauh. Hari-hari mereka berjuang berdampingan telah berlalu.
Long Chen tidak terlalu peduli dengan kekuatan yang bisa ditawarkan Little Snow, tapi dia bisa merasakan bahwa sejak Little Snow berhenti maju, dia menjadi depresi. Dia tidak lagi bersemangat tentang banyak hal. Setiap hari, ia hanya akan tinggal di ruang spiritualnya, menolak untuk keluar. Long Chen merasa sangat tak berdaya. Jika aku berada di puncakku, mungkin aku akan dapat mengubah sebagian dari hukum langit dan bumi, melanggar belenggu mereka untuk itu. Tapi paling-paling, itu hanya akan bisa naik ke peringkat ke-9. Untuk memungkinkannya terus maju melewati yang akan membutuhkan kemampuan yang benar-benar menantang surga, lanjut Belwastelen Timur. Apa? Selama kamu bisa pulih sepenuhnya, kamu bisa membantu Little Snow. Long Chen senang mendengar ini. Bagi saya untuk pulih sepenuhnya sangat sulit. Terlebih lagi, pada saat itu, bahkan jika itu dapat naik ke peringkat ke-9, Anda akan mencapai ranah yang lebih tinggi. Itu tidak akan ada artinya, kata Belwastelen Timur. Tidak apa-apa. Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Selama saya bisa mencapainya, saya pasti tidak akan mengatakan kata-kata keberatan, kata Long Chen. Ini hanya rumah biasa. Apakah layak bagimu untuk bertindak seperti ini? Deiswastelen Bel agak bingung. Salju kecil bukan rumahku. Dia tumbuh bersama saya sejak bayi. Selain itu, dia menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan hampir kehilangan nyawanya beberapa kali untuk saya. Dia adalah teman saya. Meskipun saya cukup kuat sendiri, saya berharap dia juga bisa tumbuh lebih kuat dan terus berjuang bersama saya, kata Long Chen. Kamu benar-benar bodoh secara emosional. Anda benar-benar merasakan perasaan seperti itu terhadap binatang ajaib. Baik, aku janji, begitu kekuatanku pulih sepenuhnya, aku akan membantumu dengan ini, kata Belwastelen Timur tanpa daya. Terima kasih banyak, senior. Jangan berterima kasih padaku. Tubuh saya telah hancur dan tersebar, tidak lagi lengkap. Memulihkan tidak mudah. Kita bisa mengambil langkah demi langkah. Mari kita melihat sekeliling Immemorial Path untuk melihat apakah kita dapat menemukan hal-hal yang kita butuhkan. Petik 2. Baik. Long Chen dengan cepat setuju. Tidak peduli apa, selama Belwastelen Timur hadir, masalah dengan Little Snow akan diselesaikan cepat atau lambat. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang legendaris. Itu tidak akan menipu dia mengenai hal seperti itu. Senior, kemana kita harus pergi? Luka saya terlalu berat dan saya tidak bisa menggunakan akal ilahi untuk mencari. Untung kekuatan spiritual Anda cukup kuat untuk memberi saya sedikit efek bergizi. Paling tidak, luka saya tidak akan memburuk. Anda bisa berkeliling sesuka hati. Beberapa hal sebaiknya diserahkan pada takdir. Petik 2. Senior, jika kekuatan spiritual saya memiliki efek bergizi pada Anda, mengapa Anda tidak menyerapnya? Maka tidak bisakah kamu cepat pulih? Petik 2. Pembicaraan bodoh. Bagaimana itu bisa begitu sederhana? Meskipun kekuatan spiritual Anda kuat, itu seperti secangkir air di rumah yang terbakar. Selanjutnya, jika saya menyerap kekuatan spiritual Anda, jiwa Anda selamanya akan kehilangan sebagian. Bahkan jika Anda setuju, keberadaan di dalam diri Anda tidak akan. Jangan khawatir, ketika kamu membunuh musuhmu, aku akan menyerap kekuatan spiritual mereka untuk pulih, kata Belwastelen Timur. Meskipun itu menegurnya, nadanya jelas tumbuh sedikit lebih ramah. Dalam semua tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya melihat seseorang seperti Long Chen yang telah selamat dari cobaan dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, namun masih mempertahankan hati yang murni bahkan setelah ia berkultivasi ke ranah Xiantian. Kepercayaan dan penemanan tanpa pamrih ini adalah sesuatu yang sangat disukai Belwastelen Timur. Ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar sedikit. Long Chen buru-buru melihat ke satu arah. Dia melihat awan debu datang dari pegunungan yang jauh. Itu sepertinya merupakan hasil dari pertempuran yang intens. Dia cepat-cepat bergerak. Thunder Force menutupinya saat dia menggunakan Lightning Body Blink ke arah itu. Setelah melewati gunung, dia melihat lebih dari 10 orang bertarung dengan binatang sihir yang besar. Ketika dia melihat salah satu dari mereka, dia menjadi sangat bersemangat. Brengsek, kali ini aku menangkapmu. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 824. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 824 musuh benar-benar sering melintasi jalur rada lebih dari 10 ahli bertarung melawan kadal lapis baja. Kadal lapis baja itu 1 mil panjangnya dan ditutupi oleh sisik yang kuat. Ekornya yang besar seperti cambuk yang menghancurkan gunung saat menabrak.
Sebenarnya sangat luar biasa, dan memaksa 10 ahli plus itu untuk mundur secara menyedihkan. Pertempuran yang intens telah mengubah medan di pegunungan. Orang-orang itu semuanya ahli di antara para ahli. Mereka semua setidaknya peringkat 2 celestial, dan bahkan ada 3 peringkat 3 celestial. Di antara mereka adalah teman lama Long Chen, Sueyu. Sueyu dikelilingi oleh 3 rune berbeda yang merilis aura deras. Pada dirinya sendiri, Sueyu memblokir sebagian besar serangan kadal lapis baja. 2 peringkat ketiga Celestials lainnya bertugas membatasi itu di samping, sedangkan peringkat 2 Celestials hanya bisa sesekali meluncurkan serangan ketika mereka memiliki celah. Tetapi serangan mereka jelas tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada kadal lapis baja. Apa? Apakah Anda mengenalinya? Tanya Belwas Telen Timur. Mereka adalah musuh bebuyutan saya. Long Chen mengangguk. Dia dengan cepat memikirkan sebuah rencana. Senior, apakah Anda mampu menyembunyikan aura saya? Sesuatu yang sepele itu sederhana. Tetapi apakah Anda berencana untuk menyelinap menyerang dia begitu saya menyembunyikan aura Anda? Biarkan saya memperingatkan Anda, bahwa pria berambut panjang itu tidak begitu sederhana. Dia adalah peringkat 3 celestial bawaan, dan dia sudah mulai mengkondensasi rune Dao keempatnya. Peluangnya suatu hari menjadi peringkat 4 celestial praktis 100%. Peluang Anda untuk berhasil menyelinap menyerangnya sangat rendah. Itu terlalu beresiko. Peringatan Iswas Telenbel. Long Chen tersenyum. Tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya saya berhubungan dengannya. Pertempuran terakhir itu benar-benar cemberut. Tapi kali ini, aku akan bertarung dengannya. Terakhir kali, dia bertindak seperti masalah sulit. Sekarang saatnya bagi saya untuk membalas dendam. Petik 2. Memikirkan bagaimana Sueyu bertindak seolah-olah dia adalah penguasa tertinggi, seolah-olah dia bisa menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Long Chen sangat kesal. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Penghinaan dan penghinaan seperti itu adalah sesuatu yang membuat Long Chen marah, tetapi saat itu, ia tidak memiliki kualifikasi untuk dimarahi. Namun, hari ini akan berbeda. Jadi, apakah kamu berencana untuk menyelinap menyerangnya? Tanya Easton Wastelenbel. Tidak. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menyelinap menyerangnya. Saya ingin membunuhnya dengan kekuatan saya yang sebenarnya. Terlebih lagi, aku tidak terlalu mahir dalam pembunuhan. Begitu saya menyerang, saya tidak akan bisa menyembunyikan niat membunuh saya, dan saya akan merasakannya. Gagal dalam upaya pembunuhan terlalu memalukan, jadi saya lebih suka untuk melawannya secara langsung. Saya akan lebih percaya diri seperti itu. Petik 2. Lalu mengapa aku menyembunyikan auramu? Saya memiliki sesuatu yang lebih penting yang ingin saya lakukan. Pada saat itu, Anda hanya harus bekerja sama dengan saya. Long Chen tertawa nakal, cahaya licik bersinar di matanya. Ledakan. Pedang hitam Sueyu menebas ke kepala kadal lapis baja itu. Kekuatan besar itu membuat kepalanya terbanting ke tanah, menyebabkan tanah tenggelam sekali lagi. Hati-hati. Sue Anda tiba-tiba berteriak. Dengan kepalanya menabrak tanah, ekor besar kadal lapis baja itu berayun liar tanpa pola apapun. Akibatnya, 1 peringkat 2 celestial tidak menghindar tepat waktu dan dikejutkan oleh ekor. Kekuatan yang menakutkan langsung meniupnya menjadi kabut berdarah. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Hanya level berapa kadal lapis baja ini? Tampaknya itu tidak kurang dibandingkan dengan Redeye Secret Blood Phoenix Menki. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kadal lapis baja ini sebenarnya adalah binatang magis bermutasi. Garis keturunan aslinya adalah di bawah standar, tetapi setelah bermutasi, kekuatan tempurnya menjadi mengerikan. Itu bisa digolongkan sebagai tuan di antara peringkat 7 Magical Beast. Dengan rune bermutasi pada sisiknya, bahkan pedang Sueyu tidak dapat menembus pertahanannya, dan pedang Sueyu adalah barang harta karun. Justru karena itu sangat kuat sehingga Sueyu senang menemukannya. Dia telah rela menghabiskan banyak waktu memancingnya keluar dari sarangnya sehingga dia bisa menangkapnya sebagai hausepetnya. Sebenarnya, sementara kadal lapis baja itu kuat, ia memiliki 1 titik lemah yang fatal. Ada sisik putih di antara matanya. Skala itu mirip dengan skala terbalik naga. Skala itu adalah satu-satunya titik lemahnya. Jika mereka memusatkan serangan mereka pada itu, maka membunuh itu tidak akan terlalu sulit. Bagaimanapun, itu adalah binatang sihir dengan garis keturunan yang tidak murni. Bahkan jika itu bermutasi, itu tidak bisa sepenuhnya menghapus titik lemah bawaannya. Tapi itu bukan sesuatu yang buruk bagi Sueyu. Ketika dia bertarung melawan orang lain, dia akan berdiri pada skala itu untuk melindunginya.
maka tidak akan ada titik lemah. Dengan keduanya digabungkan, mereka akan menjadi seperti harimau dengan sayap. Kekuatan mereka akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jadi Sue Yu sengaja menghindari titik fatal itu. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya dan kemudian menempatkan tanda budak. Jika dia menggunakan kutukan untuk melemahkannya, maka bahkan sekali dia dengan paksa menempatkan tanda budak, itu tidak akan yakin akan kekuatannya. Maka ia akan terus berusaha melawan. Jika dia harus menghentikannya agar tidak bertarung selama pertempuran, menangkapnya tidak akan ada artinya. Namun, jika ia menggunakan kekuatan untuk menaklukkannya sebelum menjadikannya Hausepet seperti itu akan takut, dan kemungkinan itu melawan balik lebih rendah. Setelah itu, dengan bertindak baik pada Magical Beast untuk sementara waktu, menurunkan penjagaannya, mereka bisa bertarung dengan benar. Tanda Sue Yu melonjak saat dia bertarung. Yang lain telah mengelilinginya, tidak membiarkannya lolos. Jika melarikan diri ke sarangnya, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Melihat kekuatan Sue Yu, Long Chen terkejut. Tampaknya dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia bertarung dengan Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi. Saat ini, dia bahkan belum melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi masing-masing serangannya luar biasa. Long Chen tiba-tiba memikirkan kata-kata Wastelen Bel Timur, serta bagaimana Sue Yu telah mencoba untuk menjadi peringkat 4 celestial di Gua Percobaan. Deis Wastelen Bel telah mengatakan bahwa Sue Yu sudah dalam proses menjadi peringkat 4 celestial. Meskipun dia masih dalam proses itu, kekuatannya sudah sangat tinggi. Begitu dia berhasil, bukankah dia tak tertandingi? Mereka bertarung selama lebih dari 2 jam. Kadal lapis baja itu jelas tidak mampu mengalahkan Sue Yu. Itu karena aspek terkuatnya adalah pertahanannya, dan tidak ada serangan jarak jauh. Tubuhnya yang besar telah menjadi kelemahannya sekarang, karena tidak dapat mencapai Sue Yu. Untuk itu, Sue Yu terlalu kecil dan cepat dari target. Itu mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi yang lain mengelilinginya dengan erat dan menolak untuk membiarkannya lewat. Akibatnya, setelah sekian lama, ia telah menghabiskan seluruh energinya. Tanpa energi untuk berjuang, itu berbaring di tanah. Meskipun memiliki temperamen yang ganas dan buas, ia tahu itu dilakukan untuk hari ini. Hahaha, tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Di masa depan, Anda akan menjadi tuan rumah tuan ini. Tertawa Sue Yu bersemangat. Setelah berjam-jam pertempuran, setelah menyerang dengan begitu banyak serangan dari pedang hitamnya, ia melihat bahwa ada sangat sedikit kerusakan pada sisiknya. Bahkan tidak ada darah. Pertahanannya benar-benar tak tertandingi. Yang dia butuhkan adalah sebuah Hausepet dengan pertahanan yang tak tertandingi. Kutukan darah Yamarajanya membutuhkan waktu untuk digunakan, dan mudah untuk menginterupsi. Tetapi dengan kadal lapis baja melindunginya, siapa yang bisa menyela dia? Pada saat itu, dia akan bisa menggunakan kutukan itu sesuka hatinya. Long Chen tiba-tiba bertanya pada Easton Wastelen Bell, "Senior, apa artinya tuan ini? Apakah itu sebutan yang sangat buruk?" Petik 2. Batuk, pertanyaanmu ini agak canggung. Batuk Bell Wastelen Timur. Itu juga pernah menyebut dirinya penguasa di depan Long Chen. 1. Pada saat itu, memikirkan statusnya sendiri, Bell Wastelen Timur jelas jauh lebih tinggi daripada Long Chen. Setelah semua, keberadaan seperti itu adalah sesuatu yang Long Chen harus perhatikan. Jadi secara alami menyebut dirinya tuan ini. Tapi siapa yang mengira Long Chen memiliki keberadaan yang begitu menakutkan di dalam dirinya? Jadi tidak lagi menyebut dirinya tuan ini. Selain itu, ditemukan bahwa di depan Long Chen, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Jadi sekarang Long Chen bertanya ini, segera menjadi malu. Dia sudah mulai menempatkan tanda budak. "Senior, bantu aku menyembunyikan aura. Saya ingin memberi kejutan pada teman lama saya." Setelah mengatakan itu, Long Chen mulai dengan diam-diam merangkak mendekat. Kadal lapis baja itu sangat besar, dan karena itu menghalangi pandangan orang lain. Ketika tanda budak ditempatkan, kadal lapis baja sekali lagi mulai berjuang, tetapi sudah menghabiskan seluruh energinya. Dan di bawah penindasan gabungan semua orang, tanda budak masuk dengan lancar. Hahaha, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Sue Yu, akan mendominasi jalan abadi. Siapa yang mungkin bisa melawan aku? Sue Yu dengan semangat meraung setelah menempatkan tanda budak. Selamat Tuan Sue Yu karena mendapatkan kuda yang tak tertandingi. Orang-orang di sekitarnya segera dengan hormat menyanjungnya. Hahaha, iblis permaisuri Yuyan, kamu sudah lama menindasku. Hari ini, saya akan membalik meja.
Apakah jalur korup itu sesuatu yang bisa dipimpin oleh seorang wanita seperti Anda? Ejek Sueyu. Begitu dia menyebutkan iblis permaisuri Yulian, yang lain menggigil ketakutan. Mereka jelas-jelas ketakutan akan permaisuri iblis itu. Kamu tidak perlu takut. Leng Yulian diklaim sebagai orang nomor satu dalam pertarungan jarak dekat, tapi itu justru kelemahanku. Itulah satu-satunya alasan dia menekan saya. Tapi sekarang aku memiliki kadal lapis baja. Selama dia tidak bisa mematahkan pertahanannya sejenak, aku akan bisa memaksanya sampai mati, kata Sueyu dengan percaya diri. Itu benar. Pertahanan kadal lapis baja ini benar-benar dapat digambarkan sebagai tidak tertandingi. Bahkan item harta Anda tidak dapat menembus pertahanannya, kata peringkat 2 Celestial. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku untuk mengaktifkan item harta karun, maka kadal lapis baja ini hanya akan mampu memblokir 3 seranganku. Tapi itu sudah cukup. Selama itu bisa memblokir 1 serangan, aku akan mencapai tujuanku. Dalam hal pertahanan, Magical Beast bermutasi ini pasti nomor 1 di antara peringkat 7 Magical Beast, klaim Sueyu dengan arogan. Apakah begitu? Saya benar-benar tidak percaya itu. Biarkan aku mencobanya. Suara malas terdengar dari bagian atas kepala kadal lapis baja. Melihat pemilik suara itu, ekspresi Sueyu benar-benar berubah. Satu, selain kata umum untuk saya, dalam bahasa Cina, Anda juga dapat menyebut diri Anda hal yang berbeda untuk mengekspresikan hal yang berbeda. Di sini, Tuan ini adalah Benzuo, adalah cara sombong dan tertinggi untuk menyebut diri sendiri. Ini digunakan oleh banyak karakter. Misalnya, ketika Sui Wuhen pertama kali muncul, dia juga menyebut dirinya Benzuo di awal, tetapi dia tidak menggunakannya dengan Long Chen kecuali dia tidak sopan dan perlu diberi pelajaran. Sebutan lain yang umum dalam novel ini adalah Laozi, yang bisa berarti ayahmu. Ini juga merupakan cara sombong untuk memanggil diri sendiri, tetapi tidak seperti Benzuo, itu jauh lebih tidak bermartabat. Jadi Benzuo adalah sesuatu yang akan digunakan oleh pemimpin sekte yang dihormati, sementara Weil adalah apa yang akan digunakan oleh bos geng. Laozi adalah apa yang Long Chen sebut dirinya ketika dia menjadi masalah sulit, dan para prajurit Dragon Blood juga dapat menggunakannya tergantung pada waktu, dan begitu pula orang dari surga memisahkan sekte ilahi. Dalam hal ini, Lonceng Tanah Timur-Timur menyebut dirinya sebagai Benzuo ketika pertama kali bertemu Long Chen, tetapi kemudian beralih ke Lao Fu, yang mungkin diterjemahkan sebagai orang tua ini. Saya biasanya tidak akan benar-benar menerjemahkan kata-kata ini sebagai tuan atau ayahmu kecuali mereka benar-benar relevan dalam hal bermain kata seperti di sini. Sebagai gantinya, saya biasanya hanya menggunakan nada atau deskriptor untuk menyampaikan artinya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 825. Press semua chapter next PDF opsi. Bab 825 sekali lagi berjuang Sueyu pada titik yang tidak diketahui. Long Chen muncul di atas kepala kadal lapis baja. Dia mengedip pada Sueyu sambil bersandar pada pedang biasa-biasa saja. Long Chen. Melihat Long Chen, terutama senyum jahat di wajahnya, perasaan yang sangat buruk muncul di hati Sueyu. Setelah mendengar Anda sesumbar tentang hal itu dan begitu lama, saya bahkan tidak tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak lagi, jadi biarkan saya mengujinya. Long Chen tersenyum, dan seperti itu, ia menusuknya pedang di kadal lapis baja. Tempat dia berdiri adalah titik lemah fatalnya. Selanjutnya, kadal lapis baja itu baru saja meletakkan tanda budak di atasnya. Jiwanya rusak, dan berada dalam kondisi setengah sadar. Itu tidak bisa merasakan bahaya. Bajingan, jangan berhenti, tetap di tanganmu. Para ahli korab segera panik. Mereka semua mengenali Long Chen, jadi melihatnya di sini, tujuannya terlalu jelas. Jangan berhenti. Tentu saja, tidak ada cara untuk berhenti sekarang, tawa Long Chen. PFFT. Flying Rainbow tiba-tiba berkembang dengan cahaya. Itu seperti matahari yang terik, dan aura yang sangat tajam meletus ketika langsung menembus kepala kadal lapis baja. Long Chen telah mengaktifkan cahaya pedang Flying Rainbow. Long Chen sekarang mampu terhubung dengan roh item Flying Rainbow, tetapi karena rohnya telah tertidur begitu lama, dia hanya mampu melepaskan sebagian dari kekuatannya. Namun, itu sudah cukup. Serangan ini tidak hanya menusuk kepala kadal lapis baja, tetapi juga secara langsung menghancurkan inti kristalnya. Tubuhnya berkedut dan kemudian tidak pernah bergerak lagi. Sueyu dan yang lainnya hanya terpana sesaat. Mereka telah bekerja sangat keras selama beberapa hari untuk menggambarnya di sini.
Mereka baru saja menundukkannya ketika terbunuh. Batuk, maafkan aku akhirnya membunuhnya. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Sebelumnya, Anda membual tentang hal itu sehingga saya pikir itu sangat luar biasa. Tetapi sebagai hasilnya, Long Chen mengangkat bahu dan dengan polos berkata, "Yah, jika itu mati, itu sudah mati. Jangan berdalih tentang hal itu. Cobalah untuk menahan kesedihan Anda. Aku tidak ingin kau menangisi mayat ini, jadi aku akan mengambilnya untukmu." "Yah, aku masih punya beberapa hal untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi." Petik 2. Long Chen langsung mengambil mayat kadal lapis baja itu. Mayat peringkat ke-7 Magical Beast adalah harta baginya. Kamu ingin lari? Tinggalkan hidupmu dulu. Petik 2. Nadi di dahi Sue Yu hampir meledak, dan matanya hampir meludahkan api. Tetapi dia bahkan tidak bisa berbicara sekarang. Yang lain yang merasa ada yang tidak beres dan mengepung Long Chen. Melihat ekspresi Sue Yu, Long Chen tidak bisa menahan tawa. Ekspresi wajahnya tampak seperti baru saja minum sebotol kotoran. Bahkan wajahnya berubah ungu, tubuhnya bergetar. Untuk mengubah Corrupt King yang terkenal yang mendominasi para jenius yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kondisi ini, bahkan Long Chen harus mengagumi kemampuannya sendiri. Dia benar-benar berbakat. Kamu masih bisa tertawa. Aku akan mencabik-cabikmu. Raung Sue Yu. Rambutnya berdiri tegak, dan niat membunuh di matanya setajam pisau. Kebenciannya telah mencapai semacam puncak. Dia memiliki keinginan untuk menggigit Long Chen sampai mati. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya menyala pada pedangnya, dan ki hitam meletus saat ia menyerang Long Chen. Ledakan. Tanah terbelah terbuka di mana pedang Sue Yu mendarat. Debu tak berujung meletus ke udara. Namun, sosok Long Chen menghilang. Apakah dia terbunuh dalam satu pukulan? Para ahli korap terkejut. Pedang Sue Yu telah menyerang dengan cepat tanpa mengumpulkan energi sedikit pun, tapi itu masih sangat kuat. Itu adalah teror Sue Yu. Tiba-tiba, poni teredam terdengar. Mereka ngeri. Cermat. Sosok seperti hantu berlari di tengah-tengah mereka, pedangnya mengalir seperti air. Setiap serangan mewakili ahli lain yang hancur berkeping-keping. Semua orang, mundur. Teriak Sue Yu, terkejut dengan kecepatan Long Chen. Dia sangat cepat sehingga bahkan Sue Yu tidak bisa dengan jelas melihat sosoknya. Pedang hitamnya tiba-tiba menusuk Long Chen. Jangan terlalu cemas. Aku akan membereskan rintangan-rintangan ini sebelum bertarung denganmu. Petik 2. Sosok Long Chen sekali lagi menghilang. Setiap serangan pedangnya secepat kilat. Dengan lightning body blink-nya, tidak ada yang bisa menolak. Hanya dalam beberapa kedipan mata, selain dari peringkat 3 Celestial, sisanya semua telah terbunuh. Long Chen terlalu cepat. Pada saat mereka melihat dia muncul di samping mereka, mereka sudah dikejutkan oleh pedangnya. Kekuatan Long Chen mengalir dalam pedangnya, dan ketika itu memasuki tubuh mereka, itu seperti bahan peledak yang meledak. Tubuh mereka langsung meledak, dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan pemulihan dao surgawi. Bajingan, mati. Sue Yu benar-benar marah. Ini adalah bawahan baru yang baru saja dia kumpulkan. Bawahan lamanya sebagian besar terbunuh oleh Raja Laba-Laba Emas Tanah Tersembunyi. Sekarang bawahan barunya yang setia dan berkuasa sekali lagi terbunuh karena Long Chen. Kemarahannya memuncak. Tetapi dengan lightning body blink, bayangan Chen Long memenuhi udara. Dia terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa melacaknya. Ah! Tiba-tiba, cahaya pedang melintas. Pangkat 3 Celestial, meskipun berada di penjagaan tertinggi, masih memiliki kepalanya terputus. Dia nyaris tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum panah kilat menyebabkan kepalanya meledak. Bahkan jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Satu peringkat 3 Celestial sekarang mati. Yang lain langsung panik. Dia merasakan niat membunuh tanpa akhir yang menyelimutinya. Itu seperti tatapan Grim Reaper akhirnya mendarat padanya. Tidak peduli bagaimana dia berusaha, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kematiannya ditakdirkan sekarang. Lord Corrupt King, Save. Dalam terornya, peringkat 3 Celestial itu benar-benar melakukan hal yang sangat bodoh. Dia benar-benar menyerahkan pembelaannya dan mulai berlari ke arah Sue Yu. Tapi itu menciptakan celah, dan Long Chen menerkamnya. Dia terbunuh dalam satu pukulan. Dunia kembali tenang. Gambar-gambar itu menghilang untuk digantikan oleh Long Chen dengan tenang berdiri di sana, pedangnya menunjuk ke tanah. Setetes darah jatuh dari pedangnya. Suara itu sangat ringan, tetapi itu menunjukkan bahwa kehidupan Celestial peringkat 3 yang lain telah berakhir. Long Chen mengayunkan pedangnya ke atas. Dia hampir menebas pedangnya sendiri ke bahunya karena kebiasaan.
Tapi pedangnya bermata dua, dan meletakkannya di bahunya sangat bodoh. Bahkan jika dia meletakkannya di sisi yang rata, itu akan tetap terasa aneh. Itu akan terlihat mirip dengan postur bunuh diri. Long Chen agak tidak terbiasa dengan perasaan semacam ini. Sueyu, kami tidak dapat memiliki pertarungan sejati di gua percobaan terakhir kali. Tapi sekarang kamu bisa mengeluarkan kekuatan penuhmu. Biarkan saya melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Mari kita lihat apakah itu akan seperti yang Anda katakan pada waktu itu, bahwa bahkan jika saya berkuasa penuh, saya masih tidak akan dapat bertahan 10 pertukaran dengan Anda. Long Chen mengarahkan pedangnya ke Sueyu. Itulah yang dikatakan Sueyu di gua persidangan. Long Chen masih belum melupakan nada dan ekspresinya. Dia mengembalikan kata-katanya kembali kepadanya dengan sempurna. Cincin Dewa, armor perang bintang 4. Kekosongan bergetar. Tanah terbelah saat aura Long Chen meletus, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Seperti yang kupikirkan, itu saja. Long Chen hanya orang biasa. Mengapa dia dipilih oleh keberadaan yang legendaris? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apakah hal itu benar-benar terjadi pada saat itu? Petik 1. The Enlightenment Palace Star mencurahkan kekuatan yang mengamuk, dan aura Long Chen melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Sueyu tiba-tiba berubah. Dia tidak berharap Long Chen begitu kuat. Dengan raungan marah, gambar besar muncul di belakangnya. Gambar itu adalah wajah iblis. Kepemilikan iblis darah. Wajah jahat itu bergabung dengan tubuh Sueyu. Rambut panjangnya mulai melayang saat auranya juga meletus. Itu seperti Raja Iblis telah lahir. Pisahkan surga 2. Long Chen segera melepaskan salah satu gerakan pamungkasnya. Menghadapi Sueyu, dia tidak berani sedikit pun ceroboh. Dia harus pergi habis-habisan. Pedang cahaya menembus langit dan kemudian tanpa ampun menebas. Sueyu langsung dikunci oleh aura yang menakutkan. Ekspresinya sangat serius ketika dia mengangkat pedangnya sendiri. Memegangnya dengan kedua tangan, mata ketiganya tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya hitam menembak ke pedang. Pedangnya sepertinya menjadi hidup. Pilar cahaya hitam melonjak dan aura yang sangat menyeramkan meletus. Itu seperti pedang yang datang dari neraka. Devil Void Breaking Slash. Pedang cahaya hitam dan putih saling menghantam. Tanah dengan cepat tenggelam saat retakan yang tak terhitung menyebar ke kejauhan. Gelombang ki meletus, mengguncang tanah dalam 1000 mil. Sueyu dan Long Chen keduanya dikirim terbang. Tapi Sueyu tiba-tiba merasakan rambutnya berdiri ketika sensasi kematian menyelimutinya. Tanpa memikirkannya, dia menghindar ke samping. Pedang dingin menyentuh bahunya. Meskipun ujungnya hanya merusak kulit, kekuatan ledakan menghancurkan bahunya. Lengannya hampir melayang ketika darah meletus. Tujuan awal Long Chen bukanlah untuk membunuh Sueyu dengan langkah pertamanya, tetapi untuk mengandalkan gelombang kejut dari langkah pertama untuk meluncurkan serangan tiba-tiba dengan Lightning Body Blink. Namun, Sueyu adalah seorang ahli sejati, dan dia merasakannya. Serangan ini hanya memberinya cedera yang tidak bisa dihitung sebagai sangat berat. Mata iblis membasmi dunia. Mata ketiga Sueyu tiba-tiba terbuka lagi, dan sinar cahaya menerpa Long Chen. Keduanya terlalu dekat. Meskipun Long Chen tahu bahwa Sueyu bisa melepaskan serangan dengan mata ketiganya, serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Tidak ada waktu baginya untuk menghindar. Thunder Force beredar saat kepalaan Long Chen menabrak sinar cahaya itu. Lampu hancur, tapi tangan Long Chen juga berubah menjadi bubur daging.